Betapa sulitnya membasmi seseorang. Hal ini tentu saja sangat sulit bagi orang biasa. Oleh karena itu, ada orang yang bertengkar dengan tetangganya sepanjang hidup mereka dan mengutuk mereka agar mati muda, tetapi tetangga mereka masih hidup hingga usia 80 tahun, dan bahkan mungkin meninggal lebih lambat dari mereka. Namun, bagi seorang bandit, hal ini tidaklah sulit. Jika ia ingin membasmi seseorang, ia hanya perlu menusuk jantungnya dengan pisau, atau bahkan memotong lehernya, dan ia akan mati dengan sendirinya. Kadangkala, mudah atau sulitnya membasmi seseorang bergantung pada keberanian Anda mengambil langkah pertama. Fang Xing tidak diragukan lagi adalah tipe orang yang berani menebas. Karena keluarga Huangfu membasmi Tai Rukuang, dia membenci keluarga Huangfu. Karena dia membenci keluarga Huangfu, dia ingin Huangfu Daozi mati. Jika Anda ingin Huangfu Daozi mati, Anda tentu harus datang dan memotongnya dengan pisau. Namun, tidak mudah untuk menebas Huangfu Daozi dengan pisau, karena dia bukan orang biasa. Dia adalah Daozi dari keluarga Huangfu, yang diakui sebagai anak ajaib nomor 1 di Nanzan Busu. Pada usia 35 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap akhir pembangunan fondasi. Dia ahli dalam teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya, memiliki senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya, dan dikelilingi oleh banyak guru. Tidak mudah bagi siapapun untuk membasminya. Bahkan sulit menemukan seseorang di Nanzan yang berani membasminya. Fang Xing berani membasminya dan ingin membasminya, jadi dia membuat rencana praktis dan mengambil tindakan. Dia pertama kali menggunakan topeng hantu Wan Luo untuk menyelinap ke para pelayan keluarga Huangfu. Topeng hantu ini tidak hanya dapat membantunya berubah menjadi penampilan orang lain, tetapi juga menyembunyikan kultivasinya sehingga dia tidak akan terekspos dalam waktu singkat. Setelah itu, dia menggunakan teknik bela diri tanpa nama untuk mengerahkan seluruh kultivasinya dalam satu serangan. Ini adalah praktik yang sangat berbahaya, tetapi juga metode yang sangat efektif. Jika semua kultivasimu dikerahkan untuk satu serangan, itu berarti kamu tidak punya cara untuk mundur. Jika serangan itu meleset, kamu akan dilukai oleh musuh. Namun kekuatan serangan ini begitu dahsyat sehingga sulit dijelaskan. Sederhananya, bahkan Fang Xing sendiri tidak yakin apakah dia dapat menggunakan pedang seperti itu. Semua faktor ini, karena keberanian Fang Xing yang luar biasa, diubah menjadi tindakan nyata dan digabung menjadi pedang, yang menebas ke arah Huangfu Daozi. Dan pedang ini memang mempunyai efek yang sangat ampuh, yaitu memotong kepala hanya dengan satu kali tebasan. Kasihan Huangfu Daozi, sebenarnya, jika mereka benar-benar bertarung, dia belum tentu lebih lemah dari Fang Xing. Dengan kultivasinya yang terlambat membangun fondasi, Fang Xing mungkin dapat bersaing dengannya dalam kemurnian kekuatan spiritual dengan fondasi Tao tingkat menengah ungunya, tetapi dalam hal penguasaan dan penerapan metode yang mendalam, Fang Xing jelas bukan lawannya, dan dalam hal tingkat dan jumlah senjata sihir, Fang Xing hampir tidak dapat dibandingkan dengannya. Sayang sekali itu tidak berguna. Fang Xing tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan semua ini. Dia jelas seorang kultivator, tetapi Fang Xing menggunakan metode yang hanya digunakan oleh prajurit biasa, yaitu pembasmian. Dia memotong kepala itu dengan satu pedang dan melarikan diri dengan kepala di tangannya. Serangan mendadak ini bahkan tidak memungkinkan seorang pun bereaksi. Melihat tubuh Huangfu Daozi yang tanpa kepala berdiri tegak, banyak orang masih mengira mereka masih bermimpi. Michiko, baru setelah 3 tarikan napas kemudian, penjaga berbaju besi merah yang berdiri di dasar altar mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Berani, berani, berani. Pada saat ini, Huangfu Galan juga bereaksi, dan terlepas dari apapun, dia mengejar Fang Xing dengan gila. Bahkan saat ia bergegas keluar, ia masih berteriak berani 3 kali, karena ia benar-benar tidak percaya hal ini terjadi. Hampir pada saat dia terbang keluar, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari istana keluarga Huangfu, seindah kembang api. Mereka semua adalah kultivator Jindan yang ditempatkan di sini oleh keluarga Huangfu, serta 8 suku Ibel. Ada lebih dari selusin dari mereka, meraung dan mengejar Fang Xing. Pada saat ini, pikiran mereka bahkan kosong, dengan hanya satu pikiran dalam benak mereka harus mengejarnya. Luar biasa, dunia terbalik, Huangfu Daozi dibasmi saat dia meninggalkan Suanyu. Mereka bahkan tidak berani membayangkan betapa seriusnya masalah ini. Mereka hanya merasa hati mereka dipenuhi rasa dingin dan panik. Nama Daozi tidak diberikan tanpa alasan. Karena ia disebut Daozi, itu berarti bahwa setelah ia ditetapkan sebagai Daozi, semua sumber daya dan upaya para tetua keluarga besar Huangfu dicurahkan kepadanya selama 30 tahun. Semua sumber daya dan upaya ini hanyalah sosok yang luar biasa. Ia mewakili harapan dan reputasi keluarga Huangfu, dan bahkan sampai batas tertentu, ia mewakili masa depan keluarga Huangfu. Tetapi orang sepenting itu dipenggal di tempat pada saat yang paling penting. Jika leluhur Yuanying dari keluarga Huangfu tahu tentang ini, mereka tidak dapat membayangkan apa hasilnya.
Sekarang mereka hanya punya satu pikiran tersisa, yaitu menangkap anak ini dan membasminya di tempat. Ledakan. Para kultivator jin dan tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan teknik teleportasi pada saat yang sama, meraung seperti naga dan mengulurkan tangan untuk meraih Fang Xing. Mereka tidak akan pernah membiarkan Fang Xing lolos, dan jika mereka tidak membasminya, mereka tidak akan bisa menghilangkan kebencian mereka. Pada saat ini, sebuah bendera besar yang berkibar di udara tiba-tiba hancur berkeping-keping. Asap hitam tak berujung mengepul dari bendera itu, menghalangi para kultivator jin dan itu adalah bendera Wanling. Pada saat ini, untuk membantu Fang Xing melarikan diri, bendera itu langsung meledak. Energi darah yang besar dan ratusan ibel di dalam bendera itu mengerahkan pukulan terakhir mereka pada saat ini. Pemandangan ini bagaikan tinta tebal, menghitamkan separuh langit. Fang Xing berada di sisi gelap, hampir menelan seluruh langit, sementara kultivator jin dan dari keluarga Huangfu berada di langit cerah, membawa amarah tak berujung, menyerbu ke arah separuh langit yang diwarnai hitam oleh ledakan diri bendera Wanling, mencoba mencabik-cabik langit gelap. Ledakan diri bendera 10.000 roh begitu kuat sehingga bahkan mengganggu aturan dunia ini. Seorang kultivator jin dan hanya dapat melakukan seni teleportasi di dunia dengan aturan yang stabil. Semakin tidak stabil aturan langit dan bumi, semakin besar risiko melakukan seni teleportasi, dan semakin kuat kekuatan serangan balik yang harus ditanggung seseorang. Ledakan diri bendera Wanling, yang mengganggu aturan langit dan bumi, justru dimaksudkan untuk mengganggu aturan yang mereka andalkan untuk melakukan seni teleportasi, sehingga memberi Fang Xing kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi, kekuatan ledakan diri bendera Wanling hanya mampu menahan para pembudidaya keluarga Huangfu selama kurang dari 6 napas. Huangfu galan meraung, dan sebuah lentera kaca terbang keluar dari lengan bajunya. Lentera itu bersinar di udara, dan cahaya yang menerangi langit menyapu, mencabik-cabik semua kabut hitam, serta semua ibel gila yang menyerbu ke arah para kultivator jin dan keluarga Huangfu dan mencoba menjerat mereka dan menghancurkan diri mereka sendiri. Setelah 6 tarikan napas, separuh langit yang dicat dengan tinta tebal telah dibersihkan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Basmi. Kita harus membasmi ibel kecil itu. Huangfu Jialan meneriakkannya hampir histeris, berteriak ke arah Fang Xing berlari. Pada saat ini, bahkan dengan penghancuran diri bendera 10.000 roh, Fang Xing hanya lolos sejauh beberapa puluh mil, dan sosok kecilnya hampir tidak terlihat. Setan kecil itu cepat sekali. Kita harus menggunakan senjata sihir terbang untuk memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Seorang kultivator dari keluarga Huangfu berteriak keras, memanggil senjata sihir terbang, berubah menjadi aliran cahaya, dan mengejar Fang Xing dan Jin Wu. Lao Xie, aku telah membuatmu kehilangan tempat tinggal. Aku akan membantumu menemukan tubuh yang cocok. Pada saat ini, di punggung gagak emas, Fang Xing sedang memegang kepala Huangfu Daozi di tangannya, dan berbicara dengan dingin kepada Raja Jahat Peng Agung di lautan kesadarannya. Bendera Wanling ini awalnya diusulkan oleh Raja Jahat Peng Agung, dan disempurnakan menggunakan roh-roh ibel dari jurang Yinyu. Raja Jahat Peng Agung bermaksud menggunakan bendera ini untuk membantu Fang Xing, dan pada saat yang sama, untuk melindungi jiwa Fang Xing. Namun, setelah mendengar ini, Raja Jahat Dapeng menjadi senang hehe, jika kamu ingin aku menghancurkan sendiri spanduk Wanling untuk melakukan hal lain, aku mungkin tidak mau, tetapi jika kamu ingin membasmi Taois dari keluarga Huangfu, aku akan sangat senang melakukannya. Setelah mendengar ini, Fang Xing tahu bahwa klan Ibel selalu memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Huangfu, jadi dia berhenti berbicara. Pada saat ini, pikiran ilahi yang samar tiba-tiba terpancar dari kepala Huangfu Daozi, mengapa membasmiku? Fang Xing menunduk dan melihat kepala Huangfu Daozi telah terpenggal, tetapi dia masih hidup. Matanya masih berkedip, dan tanda teratai samar di antara alisnya juga berkedip-kedip. Tampaknya tanda teratai melindungi pikiran spiritualnya dan mencegah kesadaran spiritualnya menghilang dalam waktu singkat. Jika dia dikembalikan, dia mungkin masih bisa bertahan hidup. Namun, dia hanya memiliki kepala yang tersisa dan tidak bisa lagi berbicara. Dia hanya bisa mengirimkan informasi kepada Fang Xing dengan pikiran spiritualnya yang lemah. Mengapa aku harus membasmimu? Karena aku adalah Fang Xing dan kau adalah Huangfu Daozi, bukankah itu cukup? Fang Xing mengangkat kepala Huangfu Daozi, menatap lurus ke matanya, mencibir dan berbicara, dengan kilatan api di matanya. Kebencian di antara kita, tidaklah seserius itu, biarkan aku kembali, kebencian sebelumnya, sudah terhapus. Huangfu Daozi mengedipkan matanya dan berusaha menyampaikan informasi kepada Fang Xing. Fang Xing tertawa, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Huangfu Daozi belasan kali, menggertakkan giginya dan berkata, kau tidak ingin bertindak sejauh ini. Tahukah kau bahwa Pak Tuatai sudah mati? Jika sebelumnya, tentu saja tidak akan sejauh ini. Aku menghindarimu,
jadi mengapa kau terus mengejarku? Tidak apa-apa jika kau mengejarku, tetapi mengapa kau harus berurusan dengan Pak Tuatai? Pipi Huangfu Daozi telah diremukkan oleh Fang Xing. Dia berkedip cepat dan mengirimkan pikiran ilahi kepada Fang Xing, jika kau membasmiku, kau tidak akan bisa lolos dari kejaran. Jika kau tidak membasmiku, hadiah dari keluarga Huangfu tidak akan terbayangkan. Selagi dia bicara, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya secepat kilat di langit yang jauh, mendekat dengan cepat. Para kultivator Jindan dari keluarga Huangfu sudah mengejarnya dengan putus asa. Bahkan dengan kecepatan Golden Crow, mereka tidak dapat digoyahkan. Dilihat dari situasinya, hanya masalah waktu sebelum mereka tertangkap. Pada saat ini, Fang Xing terluka parah, dan bendera Wanling telah hancur sendiri. Tampaknya tidak ada harapan baginya untuk melarikan diri. Meskipun Huangfu Daozi hanya memiliki kepala yang tersisa, penilaiannya secara mengejutkan akurat. Hahaha. Setelah mendengar ini, Fang Xing tertawa terbahak-bahak. Tawanya memengaruhi luka di dadanya, menyebabkan dia batuk. Sampai di titik ini, kau masih ingin mengancamku. Dia melotot tajam ke arah Huangfu Daozi. Apakah kau pikir aku akan selesai hanya dengan membasmimu? Tidak ada jalan keluar. Ketika dia berada di Sekte King Yun, Fang Xing belum menembus jauh ke dalam pengepungan para kultivator Jindan. Dia menembak Tai Rukuang hingga mati dengan anak panah dari jarak lebih dari 10 mil. Dia kemudian menghancurkan jimat gerakan 10 mil dan memperoleh jarak 10 mil lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian, dengan bantuan metode rahasia Jinwu untuk membakar darah, dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan mampu melepaskan diri dari kejaran 5 kultivator Jindan dan melarikan diri ke pegunungan 10.000. Namun, sekarang, dia melarikan diri langsung dari istana keluarga Huangfu. Meskipun ada saat-saat yang mengejutkan, dan penghancuran diri bendera Wanling memberinya waktu, itu masih tidak sebanding dengan waktu di Sekte King Yun. Terlebih lagi, orang yang bertanggung jawab kali ini adalah tokoh ketiga dari keluarga Huangfu, Huangfu Galan, yang berada di akhir periode Jindan dan sangat kuat. Terlebih lagi, kali ini keluarga Huangfu telah menyiapkan senjata terbang ajaib. Begitu diaktifkan, kecepatannya tidak kalah dengan seorang kultivator Jindan Mahayana. Selain itu, Jindan keluarga Huangfu sangat marah hingga mereka menjadi gila. Akan aneh jika Fang Xing bisa menyingkirkan mereka. Dari sudut pandang manapun, jika Jindan keluarga Huangfu berhasil menangkapnya, Fang Xing pasti akan mati. Musuh yang mengejar di belakang semakin dekat dan dekat, menutup jarak dengan kecepatan yang hampir terlihat oleh mata terbuka. Namun, Fang Xing tidak panik, malah menepuk punggung Jinwu, memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan sesuai rencana semula. Jinwu juga sudah siap secara mental. Dia menarik napas dan berteriak, "Tuan Fang, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Fang Xing sedikit terkejut dan melihatnya. Burung gagak emas melolong dan berkata dengan keras, "Jika kita berdua bersaudara tidak mati kali ini, kita pasti akan mendominasi dunia di masa depan." Setelah mengatakan ini, ia mengeluarkan suara kue yang keras dan sekali lagi menggunakan metode rahasia membakar darah dan energi, meningkatkan kecepatannya yang sudah terbatas lebih jauh lagi, dan terbang lurus ke satu arah. Di belakangnya, beberapa kultivator keluarga Huangfu mengendalikan senjata sihir terbang, beberapa merobek kekosongan dengan tubuh mereka, melakukan seni teleportasi, dan beberapa membakar cahaya ramuan, semua berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalan. Dengan kecepatan yang tidak terbayangkan oleh para kultivator biasa, ribuan mil berlalu dalam sekejap dan langsung menuju ke satu arah. Ini sudah menjadi kerajaan Bohai, dan di kerajaan Bohai, ada tempat misterius yang disebut Makam King Qiu. Jinwu berusaha sekuat tenaga dan bergegas ke lokasi Makam King Qiu, lalu dengan cepat bekerja sama dengan Fang Xing untuk menghancurkan formasi di sekitar Makam King Qiu dan bergegas masuk. Tepat ketika mereka bergegas masuk ke dalam formasi, para kultivator dari keluarga Huangfu telah tiba. Huangfu Galan mengayunkan telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangannya seperti sungai yang mengalir deras, menghantam formasi dari jarak 3 atau 4 mil. Gemuruh, gemuruh, lingkaran sihir besar itu benar-benar terguncang oleh serangannya. Bahkan Jinwu dan Fang Xing yang telah menyerbu ke dalam lingkaran sihir pun terkena kekuatan telapak tangan tersebut dan hampir terjatuh. Mengapa ada lingkaran sihir di sini? Setan kecil itu lolos ke dalam lingkaran sihir. Ketika mereka tiba di dekat makam King Qiu, para kultivator dari keluarga Huangfu melambat sejenak dan berteriak karena terkejut. Huangfu Jialan tidak banyak berpikir dan berteriak, "Kau ingin melarikan diri hanya dengan lingkaran sihir. Tinggalkan 3 orang untuk berjaga di luar, dan kalian semua akan menyerang bersamaku, menghancurkan lingkaran sihir itu, menyerbu masuk, dan membasmi ibel kecil itu." Huangfu Galan mengamati secara diam-diam, samar-samar berpikir bahwa mungkin ada penyergapan hantu kecil di balik lingkaran sihir. Meskipun dengan tingkat kultivasinya, dia tidak peduli dengan penyergapan hantu kecil itu. Di hadapan kekuatan absolut,
Penyergapan misterius itu hanyalah hal yang konyol. Namun, demi berada di pihak yang aman, dia tetap meninggalkan 3 orang untuk berjaga di luar guna menghindari kecelakaan. Setelah memberi perintah, dia meraung, memimpin serangan terhadap lingkaran sihir, dan menghancurkannya dengan kekuatan. Hampir sama dengan adegan Wanling Banner yang hancur sendiri, formasi ini tidak bertahan lama sebelum hancur berkeping-keping oleh serangan gabungan lebih dari selusin Jindan. Pada saat ini, Fang Xing dan Jin Wu baru saja akan bergegas ke kabut tebal yang memenuhi lembah, tetapi mereka terlihat oleh sekelompok kultivator dari keluarga Huangfu. Tanpa ragu-ragu, mereka segera mengejar mereka ke dalam kabut. Racun itu beracun, dan bahkan para kultivator di tahap akhir pembangunan fondasi tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Namun, bagi kelompok kultivator Jindan ini, sudah cukup bagi mereka untuk menggunakan kekuatan kultivasi mereka untuk melawannya. Paling-paling, mereka hanya menahan napas dan langsung menyerbu masuk, mengikuti bayangan emas samar dalam racun, dan langsung menyerbu ke platform batu yang tersembunyi di dalam kabut, lalu menerobos masuk ke bukit King Yue Foxming. Orang menyebalkan tua, kau sangat senang mengejarku waktu itu, hari ini aku akan membawa orang untuk membasmimu. Begitu memasuki gua, Fang Xing berteriak keras, menggunakan kekuatan spiritualnya. Suaranya bisa terdengar jauh di dalam gua. Dia bertanggung jawab untuk berteriak dan mengumpat, sementara Jinwu bertanggung jawab untuk bergerak melalui lingkaran sihir, menghindari berbagai batasan seperti ikan yang berenang. Setelah para kultivator dari keluarga Huangfu mengejar mereka, mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Formasi dan batasan di gua batu ini berkali-kali lipat lebih dalam daripada batasan di luar lembah. Dengan tingkat kultivasi mereka, rasanya sangat sulit untuk menghancurkannya. Mereka langsung ragu-ragu karena mereka telah menduga bahwa formasi dan batasan misterius seperti itu pasti tidak dibuat oleh ibel kecil itu. Apa yang masih kau lakukan di sana? Bahkan setelah kau menghancurkan lingkaran sihir di sini, kau harus menangkap ibel kecil itu untukku. Huangfu Galan memperhatikan keraguan orang lain dan berteriak dengan marah. Tentu saja, dia juga menemukan keanehan tempat ini, tapi kenapa? Jika dia tidak menangkap dan membasmi ibel kecil itu, bagaimana orang-orang ini bisa bertahan hidup? Belum lagi tempat ini agak aneh, mau itu surga atau neraka pun, Anda harus memaksakan diri masuk. Ledakan-ledakan-ledakan. Para kultivator Jindan tidak punya waktu untuk hal lain dan masing-masing menggunakan strategi mereka sendiri. Beberapa menghitung operasi susunan sihir, sementara yang lain menyerang dengan sekuat tenaga, berjuang maju. Namun, Fang Xing, yang memiliki cermin dewa dan ibel yin yang dan arai deduksi gagak emas, berjalan lebih cepat daripada Jindan di gua batu khusus ini. Namun setelah dia melarikan diri beberapa saat, dia melihat bahwa Jindan tidak mengejar tepat waktu, jadi dia memutuskan untuk tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia sengaja berkeliaran tidak jauh dari kelompok Jindan, berpura-pura berusaha melarikan diri dengan putus asa, berteriak dan berteriak dengan putus asa. Dasar orang menyebalkan dari keluarga Huangfu, aku hanya membayar bunga kecil dengan membasmi putramu hari ini. Cepat atau lambat, aku akan membasmi seluruh keluargamu. Basmi dia, kau harus membasminya, basmi semua 9 klannya, tidak, basmi semua orang yang ada hubungannya dengan dia. Huangfu Jialan begitu cemas hingga matanya memerah dan tampak hendak meledak. Para Master Jindan dari keluarga Huangfu tidak mempedulikan hal lain dan bergegas maju dengan putus asa. Melihat kelompok Jindan ini benar-benar geram, Fang Xing hanya terkekeh, lalu dia dan Jinwu melesat dan terbang menuju ke kedalaman. Dengan cermin ilahi dan ibel yin yang dimilikinya, dia dan ramuan emasnya jauh lebih cepat daripada ramuan emas lainnya di gua ini. Beberapa orang memimpin jalan, sementara yang lain mengejar di belakang. Para kultivator perlahan-lahan masuk lebih dalam ke gua batu, semakin dekat dan dekat ke Istana Abadi. Namun, jarak antara Fang Xing dan Golden Crow serta para pengejar Golden Core semakin jauh. Mereka semua marah dan mengumpat. Di tengah kebisingan ini, di bagian terdalam gua batu, di Istana Abadi yang sunyi, satu makhluk akhirnya dibangunkan oleh semua orang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Hah, ada yang membobol lagi. Makhluk itu adalah kura-kura batu yang pernah dilihat Fang Xing sebelumnya. Awalnya dia sedikit bingung, tetapi segera menjadi sadar, lalu matanya memancarkan kemarahan dan kebencian, karena dia telah mendengar suara yang paling dekat dengan Istana Abadi, yang berteriak dan mengumpat dengan suara lantang kura-kura mati, orang menyebalkan busuk, di mana kau? Aku akan membawa orang ke sini, serahkan semua harta karun. Itu dia si bocah nakal. Si Gui mengenali suara Fang Xing, dan amarah di hatinya tiba-tiba membara dengan hebat. Kemudian, dengan mengandalkan koneksinya dengan lingkaran sihir di area ini, dia bisa merasakan bahwa ada selusin master yang menghancurkan formasi itu dengan sekuat tenaga. Dia langsung berteriak marah, setan kecil otang pembawa sial, dia tidak hanya mencuri warisan Istana Abadi, dia bahkan berani membawa orang kembali untuk mencuri barang-barang lainnya.
Apa kau benar-benar berpikir bahwa istana abadi ini hanya untuk pamer? Apa kau benar-benar berpikir bahwa siapapun bisa masuk ke istana abadi ini? Dengan raungan marah, ia mengaktifkan semua formasi. Jika kau lolos lagi hari ini, aku akan menjadi kura-kura batu selama 10.000 tahun. Formasi sedang bergerak. Pada saat ini, seluruh tubuh Jinwu ditutupi rambut, dan dia secara akurat merasakan aura formasi di sekitarnya. Budak hantu Yinjin juga telah muncul. Pada saat ini, Fang Xing juga merasakan sedikit hawa dingin dan melihat hantu wanita berpakaian putih muncul di kejauhan. Oke, saatnya melarikan diri. Fang Xing menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk mempertaruhkan nyawanya. Ayo bertarung. Jinwu juga diam-diam mengumpulkan kekuatannya beberapa kali, lalu mengeluarkan suara kue yang keras dan berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu secara diagonal. Dengan istana abadi sebagai pusatnya, daerah sekitarnya ditutupi dengan gua-gua batu, memanjang ke segala arah seperti jaring laba-laba. Pada saat ini, gagak emas bergegas menuju gua batu yang berdekatan dengan gua yang mereka masuki. Bagaimanapun, ini adalah kedua kalinya mereka masuk, dan kali ini kultivasi dan keberanian mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan persiapan mental, gagak emas tidak takut seperti terakhir kali. Apa benda mengilap itu? Saat gagak emas berbalik dan terbang menjauh, Fang Xing tanpa sengaja melirik dan melihat bahwa di antara mayat-mayat yang berlutut di depan istana abadi, ada mayat dengan kepala naga dan tubuh manusia. Di kepalanya ada manik-manik berkilau yang sangat menyilaukan. Ketika dia pertama kali masuk, dia hanya ingin memasuki istana abadi untuk melihat apakah ada hal-hal baik, tetapi dia tidak memperhatikan mayat-mayat yang berlutut ini. Namun kali ini, dia melihatnya secara tidak sengaja. Naluri bandit sudah mengakar kuat di tulangnya. Meskipun saat itu adalah saat kritis untuk melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menggunakan gravitasi untuk meraih manik-manik itu di udara dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Pada saat yang sama, perubahan formasi sihir di Gua Batu juga menarik perhatian para kultivator Jin dan dari garis keturunan Huangfu. Para kultivator langsung terkejut. Formasi sihir itu sengaja diaktifkan oleh seseorang. Mungkinkah seseorang mengaktifkan formasi itu? Anda harus tahu bahwa formasi kematian yang beroperasi secara otomatis dan formasi besar yang sengaja dikendalikan oleh seseorang tidak berada pada level yang sama. Untuk formasi besar yang sama, tingkat mematikannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ledakan. Gerbang kematian formasi didorong ke depan, menutupi kelompok ramuan emas. Para kultivator ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa, tetapi 2 atau 3 orang masih terperangkap di dalamnya. 2 atau 3 orang ini juga merupakan kultivator Jindan, tetapi menghadapi tekanan formasi ini, mereka digiling menjadi pasta daging tanpa bisa berteriak. Seorang kultivator Jindan yang bermartabat benar-benar membasmi 2 orang dalam sekejap. Pada saat ini, para kultivator keluarga Huangfu juga merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Mereka lahir di keluarga kelas atas dan sangat berkuasa. Di wilayah selatan, sangat sulit bagi mereka untuk bertemu orang atau hal yang dapat mengancam nyawa mereka. Dalam hati mereka tidak menganggap serius penangkapan ibel kecil seperti Fang Xing. Singkatnya, mereka hanya berpikir bahwa Fang Xing penuh kebencian, tetapi tidak menakutkan. Namun, sekarang, sebelum salah satu dari mereka sempat bereaksi, 2 Jindan telah hancur menjadi pasta daging, dan bahkan jiwa mereka pun musnah oleh formasi mengerikan itu. Keterkejutan itu tak terlukiskan. Setelah melarikan diri, wajah mereka masih penuh dengan keterkejutan dan mereka lupa untuk berbicara. Pada saat ini, sebelum orang-orang ini sempat bereaksi, beberapa hantu wanita terbang di depan mereka. Sebagai kultivator Jindan, mereka tidak terlalu takut dengan makhluk spiritual seperti hantu wanita. Salah satu kultivator langsung menamparkan mereka dan berteriak, "Minggir." Dia bermaksud mencabik-cabik mereka dengan angin telapak tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa hantu wanita itu tidak terpengaruh sama sekali dan melayang lurus ke arahnya. Kira-kira, hantu perempuan itu mengulurkan tangan dan mencengkeram lengan seorang pendeta, lalu asap putih yang mengerikan langsung mengepul dari titik kontak itu. Oh tidak, ini bukan roh biasa, hati-hati. Ketika Huangfu Galan melihat hantu perempuan itu, dia langsung ketakutan dan berteriak keras. Namun, biksu Jindan yang ditangkap oleh hantu perempuan itu mengeluarkan asap putih yang mengerikan dari lengannya, dan seluruh tubuhnya tampak telah terkuras semua airnya dalam sekejap, berubah menjadi mayat yang mengering. Setelah itu, lapisan es hijau menutupi mayat itu, dan dia langsung jatuh ke tanah, tanpa napas. Seorang kultivator Jindan yang bermartabat dibasmi oleh hantu wanita ini dalam sekejap mata, bahkan cahaya ramuannya pun padam. Tanpa peringatannya, semua Golden Core sudah menarik napas dalam-dalam. Siapapun yang bisa membentuk Golden Core semuanya telah mengalami banyak keberuntungan dan pengalaman, dan mereka cerdas dan berpengetahuan luas. Bahkan jika mereka tidak tahu detail hantu wanita ini,
ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka langsung menebak bahwa roh yang tampak seperti hantu wanita ini pastilah manifestasi dari mantra yang sangat aneh dan ganjil, keberadaan yang paling menakutkan bagi para kultivator. Swoosh, swoosh, swoosh. Pada saat ini, siapa yang peduli dengan Fang Xing? Di tengah teriakan keras itu, seluruh Jindan mundur bersama dan mencoba kembali ke jalan semula. Namun, pada titik ini, mereka menemukan bahwa mundur pun sangatlah sulit. Para kultivator Jindan seringkali menguasai seni teleportasi, dan dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Akan tetapi, seni ini menghabiskan banyak energi spiritual dan memiliki efek balik yang sangat parah pada tubuh. Oleh karena itu, seni ini hanya dapat dilakukan di tempat dengan aturan yang stabil. Akan tetapi, di gua hantu ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa saat formasi tersebut beroperasi, aturannya menjadi tidak teratur, dan bahkan seni teleportasi menjadi sangat sulit dilakukan. Di tempat ini, teknik teleportasi kultivator Jindan tidak semudah susunan teleportasi, karena senjata ajaib dapat dipindahkan secara paksa, dan senjata ajaib akan menanggung serangan balik. Namun, jika Anda menggunakan diri Anda sendiri untuk memindahkan senjata ajaib, meskipun mudah, Anda harus menanggung serangan balik sendiri. Swoosh, swoosh, swoosh. Saat para Jindan panik, bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekeliling mereka, satu demi satu, muncul dengan rapat di sekeliling mereka. Mereka semua adalah budak hantu Yinjin, dan mereka diam-diam mengepung kelompok biksu Jindan ini. Monster-monster ini tidak berada di bawah kendali sihir. Kita tidak bisa menyakiti mereka, dan kita tidak bisa bersembunyi dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan kultivator Jindan mulai berteriak gugup saat ini. Huang Fujialan menggertakkan giginya dan berkata, bentuklah lingkaran dan melarikan diri. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi peduli untuk mengejar Fang Xing. Hantu dan formasi di dalam gua terlalu kuat, dan bahkan dia tidak bisa melawan mereka dengan mudah. Dia hanya bisa memerintahkan untuk mundur cepat. Kalau tidak, belum lagi mengejar hantu kecil itu, bahkan kelompoknya sendiri mungkin akan musnah. Faktanya, bahkan jika dia mundur saat ini, Huang Fujialan tidak tahu berapa banyak orangnya yang bisa selamat. Perintah yang diberikannya adalah untuk membentuk lingkaran dan melarikan diri keluar, dengan harapan dapat menyelamatkan nyawa para pendeta di dalam lingkaran dengan mengorbankan nyawa para pendeta di luar. Mengikuti perintahnya, entah mereka mau atau tidak, semua kultivator Jindan dengan tergesa-gesa membentuk lingkaran, dan pada saat yang sama, mereka mengangkat semua jenis senjata dan mantra misterius, dan dengan lapisan perlindungan di belakang mereka, mereka bergegas kembali dengan cara yang sama. Orang di dalam lingkaran itu tidak lain adalah Huang Fugalan. Kecepatan mereka secara alami sangat cepat, dan mereka bergegas keluar dari gua seperti kilat. Namun, saat formasi mulai bekerja, mereka frustrasi dan harus menghancurkan formasi tersebut. Pada saat ini, para budak hantu Yinjin di sekitarnya bergegas ke arah mereka tanpa henti, seperti sekelompok piranha yang ganas, mencabik-cabik daging dan darah ikan besar yang mereka bentuk. Ya dewa, aku, pemimpin rawa hitam, telah berlatih selama 700 tahun, tetapi aku harus mati di sini di tangan hantu. Hantu macam apa ini? Kenapa dia begitu kuat? Dasar setan kecil terkutuk, kau benar-benar memasang perangkap yang sangat kejam untuk kami. Aku akan melawanmu sampai mati. Di tengah ratapan dan jeritan, gua batu itu hampir berubah menjadi neraka Jindan. Setiap kultivator Jindan, jika ditempatkan di dunia luar, akan menjadi sosok kuat yang dikagumi oleh ribuan orang. Namun di sini, ia tampak seperti kubis yang tidak berharga, yang dibasmi dengan mudah oleh para budak hantu terbang. Kultivasinya berubah menjadi ketiadaan, dan ambisinya menghilang. Ia tidak mau dan enggan. Jika mereka berada di dunia luar, mereka masih bisa melarikan diri. Meskipun kecepatan budak hantu Yinjin cukup cepat, itu masih jauh di belakang teknik teleportasi para pembudidaya Jindan. Namun di gua batu ini, gerakan mereka terhalang oleh formasi, aturannya tidak teratur, dan mereka tidak dapat menggunakan teknik teleportasi sesuka hati. Mereka tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang terikat, tidak dapat melarikan diri dari kejaran para hantu di ruang kecil. Pada saat ini, Fang Xing dan Jin Wu jauh lebih beruntung daripada kelompok kultivator Jindan ini. Para budak hantu Yinjin di gua batu tampaknya tertarik oleh kelompok kultivator Jindan. Sebagian besar perhatian mereka terfokus pada mereka. Sebaliknya, Fang Xing dan Jin Wu, dua semut kecil, melonggarkan kewaspadaan mereka. Hanya ada 4 atau 5 hantu yang datang untuk memburu mereka. Dengan kerjasama Fang Xing dan Jindan, mereka bergerak melalui formasi seperti ikan di air, sangat lincah. Terlebih lagi, gagak emas besar tidak lagi seperti dulu, dan kecepatannya lebih cepat dari kilat. Untuk sesaat, budak hantu Yinjin tidak dapat melakukan apapun padanya dan Fang Xing.
Keduanya muncul dari formasi dengan lincah seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga, diikuti oleh 4 atau 5 hantu wanita, yang mengulurkan tangan dan mengejar mereka di udara, tetapi mereka masih berjarak 2 atau 3 kaki dari mereka dan tidak dapat mengejar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kura-kura batu di Istana Abadi mengalami kerusakan kesadaran dan tidak dapat mencakup semua area gua batu, jadi ia tidak dapat memahami bahwa kultivator Jindan dari keluarga Huangfu sebenarnya adalah musuh Fang Xing. Ia hanya berpikir bahwa setiap orang yang memasuki gua batu berada dalam kelompok yang sama. Selain itu, ia bukanlah pemilik sebenarnya dari Istana Abadi, jadi meskipun ia dapat mempromosikan pengoperasian sebagian dari susunan sihir, ia tidak begitu berguna. Sedangkan untuk budak hantu Yin Jin, ia hanya dapat menggunakan sebagian dari karakteristik susunan sihir untuk membangunkan mereka dan menjaga Istana Abadi, tetapi ia tidak dapat memberi mereka perintah langsung. Dengan kata lain, begitu terbangun, budak hantu Yin Jin hanya akan bertindak berdasarkan naluri. Karena itulah Fang Xing, si orang menyebalkan kecil itu, melarikan diri saat itu. Dan sekarang, karena karakteristik inilah sebagian besar budak hantu Yin Jin tertarik pada Huangfu Galan dan kelompoknya. Tekanan Fang Xing berkurang banyak. Selain itu, dia dan Jinwu memiliki keuntungan besar dalam formasi, jadi dia memiliki keuntungan atas Master Jin dan keluarga Huangfu. Namun, kura-kura batu tidak mengetahui semua ini. Fang Xing telah mempermainkannya tahun itu, yang membuatnya sangat marah hingga tidak bisa tidur setiap malam. Ia hanya membenci kenyataan bahwa ia tidak dapat bergerak dan tidak bisa keluar untuk membalas dendam pada orang menyebalkan kecil itu. Ia tidak menyangka bahwa dewa akan membuka matanya dan melihat bahwa orang menyebalkan kecil itu begitu serakah sehingga ia benar-benar membawa orang kembali untuk merampok Istana Abadi. Bukankah ini kesempatan yang baik untuk membalas dendam? Kura-kura batu sangat senang, bagaimana dia bisa membiarkan Fang Xing pergi. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendorong formasi itu beraksi, bersumpah untuk memusnahkan orang menyebalkan kecil itu kali ini. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa lingkaran sihir yang didorongnya dengan sekuat tenaga sebenarnya membantu Fang Xing melenyapkan lawannya. Saat ini, banyak kultivator telah tiba di luar makam Qingqiu. Bagaimanapun, makam Qingqiu kerajaan Bohai tidak jauh dari Suanyu. Meskipun kecepatan mereka lebih lambat dari Fang Xing dan kultivator Jindan dari keluarga Huangfu, mereka menyusul satu demi satu setelah minum teh. Ketika mereka melihat 3 kultivator Jindan dari keluarga Huangfu yang ditinggalkan di luar untuk menjaga kekosongan, mereka tahu bahwa ibel kecil itu pasti ada di dekatnya. Karena penasaran, para pendeta pun menengok ke sekeliling mencari setan kecil itu. Keterkejutan dalam hati para pendeta saat ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Murid Tao yang bermartabat dari keluarga Huangfu di Nanzanyin Huang sebenarnya dibasmi dengan satu pedang oleh ibel kecil itu pada saat kritis meninggalkan Suanyu. Kontras yang kuat ini bahkan lebih mengejutkan daripada seorang putri yang ditiduri oleh seorang pengemis kecil. Ini adalah putra keluarga Huangfu. Aku benar-benar terbasmi oleh pedang. Siapa yang akan percaya jika aku menceritakannya kepada orang lain? Awalnya, tidak peduli seberapa terkenalnya Fang Xing, si ibel kecil, para kultivator lain secara tidak sadar tidak akan menempatkannya pada level yang sama dengan Huangfu Daozi. Bagaimanapun, ibel kecil hanyalah ibel kecil, penyendiri yang menyendiri, tanpa latar belakang atau pengaruh keluarga. Bahkan jika orang seperti itu memiliki beberapa kemampuan, mereka hanya akan menjadi sesuatu yang cepat berlalu dan akan segera hilang di antara orang banyak. Bagaimanapun, tanpa latar belakang keluarga atau sekte, itu seperti tidak memiliki dasar. Sebenarnya, reputasi Fang Xing saat ini adalah karena keberaniannya untuk menantang keluarga Huangfu secara langsung di Suanyu. Kemudian, meskipun ia merampok makam pedang dan memusnahkan 4 dari 8 kelompok monster di bawah keluarga Huangfu, ia melakukannya sebagian besar dengan mengambil jalan pintas, dan ia bahkan lolos saat menantang Huangfu Daozi. Meskipun para kultivator mengagumi kecerdasannya, mereka tidak bisa tidak memandang rendah dirinya. Kemudian, keluarga Huangfu membuat jaring yang ketat untuk menangkap dan membasmi Fang Xing, yang membuat orang merasa bahwa ibel kecil ini hanyalah orang yang sembrono dan tidak tahu tempatnya. Meskipun ia memperoleh keuntungan dan keuntungan untuk sementara waktu, ia akhirnya menyebabkan bencana besar. Ia tidak hanya akan mati cepat atau lambat, tetapi ia juga melibatkan gurunya di Sekte Qingyun. Hidupnya jatuh ke dalam kehancuran yang tidak dapat diperbaiki dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa ibel kecil itu telah menembak mati tuannya dengan anak panah. Meskipun para pembudidaya terkejut dengan kekejaman ibel kecil itu, mereka menganggap enteng perilaku mengerikannya. Menurut mereka, ibel kecil itu hanyalah seorang pria yang hampir gila karena pengejaran keluarga Huangfu. Meskipun kekejamannya mengerikan, kekejaman itu juga memperlihatkan ketidakberdayaannya. Lagi pula, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan pada saat itu, mengapa Anda membasmi orang?
Bukankah lebih baik menyelamatkan mereka saja? Pada titik ini, Fang Xing hampir menjadi lelucon menyedihkan di dunia kultivasi selatan. Ibel kecil yang cakap, berani, dan kejam tetaplah sosok tragis yang tak berdaya di hadapan kekuatan keluarga Huang Fu yang dahsyat. Semua kultivator merasakan ketidakberdayaan terhadap kekuatan keluarga Huang Fu. Terlebih lagi, saat ini, Huang Fu Daoxi, dengan bakatnya yang luar biasa, berhasil masuk ke tempat Dewa Suanyu dalam satu gerakan dan memenangkan peringkat nomor Tiangang di Monumen Dewa, yang mendorong reputasi keluarga Huang Fu ke puncak. Setelah pertempuran untuk mengejar monster itu, keluarga Huang Fu Nanzan, yang telah hidup dalam pengasingan di tepi danau air hitam selama 3.000 tahun dan tidak peduli dengan urusan duniawi, dengan mudah naik ke puncak ketenaran. Dominasi Nanzan telah mulai terlihat, dan begitu mulia sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Tepat pada saat ini, setan kecil yang dianggap sebagai lelucon yang menyedihkan itu muncul lagi. Dia benar-benar menggunakan metode pembasmian yang tercela. Di depan semua orang, dia membasmi Huang Fu Daoxi dengan satu pedang. Metode pembasmian sangat jarang terjadi di dunia kultivasi. Dalam dunia sekuler, pembasmian digunakan karena momentum dan kekuatan sebenarnya terpisah. Orang yang memegang kekuasaan besar belum tentu memiliki kekuatan pribadi yang kuat. Oleh karena itu, pembasmian digunakan untuk membasmi orang yang memegang kekuasaan besar tetapi tidak memiliki cukup kekuatan. Ini setara dengan menggunakan kekuatan untuk melawan momentum. Inilah yang dimaksud dengan kemarahan orang biasa. Dalam dunia kultivasi, kekuatan dihormati, artinya mereka yang mengendalikan situasi umum juga memiliki kekuatan besar. Dalam situasi seperti itu, pembasmian sangat jarang terjadi, karena mereka yang lebih kuat dari lawannya dapat dengan mudah mengumpulkan kekuatan pribadi dan tidak akan kalah dari lawannya. Jika seseorang lebih lemah dari lawannya, maka pembasmian bahkan lebih merupakan lelucon. Justru karena situasi inilah pembasmian jarang terjadi di dunia kultivasi. Sudah seperti ini selama ribuan tahun. Para praktisi tidak terlalu waspada terhadap pembasmian. Sebaliknya, pertempuran dan konfrontasi tidak ada habisnya. Namun, Fang Xing, seorang pria yang tumbuh di sarang bandit, membawa metode pembasmian dari dunia fana ke dunia kultivasi, dan dengan keberanian dan pikirannya yang kejam, dia benar-benar berhasil. Maka dalam sekejap mata, situasi berubah drastis. Huang Fu Daoxi yang cemerlang secara resmi muncul di hadapan semua kultivator. Namun, kurang dari sebulan kemudian, pada saat yang paling gemilang dalam hidupnya, ia dipenggal oleh seseorang dengan pedang. Kemuliaan keluarga Huang Fu menjadi bahan tertawaan. Sementara para pendeta terkejut, mereka juga menjadi penasaran dengan masalah ini dan mengikuti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa pembasmian Huang Fu Daoxi pasti akan menjadi peristiwa terbesar di dunia kultivasi dalam 300 tahun terakhir. Setan kecil ini layak disebut setan kecil. Secara bertahap, semakin banyak kultivator berkumpul, memenuhi kekosongan dan tanah di sekitar makam Qing Qiu. Ada sekelompok orang di kiri dan kanan. Beberapa orang bersemangat karena mereka telah mengetahui topik pembicaraan sekali seumur hidup ini, dan mereka takut masalah ini akan beredar di dunia kultivasi selama ratusan tahun. Beberapa orang khawatir, takut akan konsekuensi dari kejadian ini. Suasana hati mereka berbeda, tetapi mereka semua khawatir. Tidak lama kemudian, bahkan 8 kelompok setan yang berada di bawah kendali keluarga Huang Fu pun datang. Mereka telah berencana untuk menyerbu masuk, tetapi karena mereka mendapati bahwa kabut dan racun di sekitar makam Qing Qiu tidak biasa, mereka tidak berani masuk begitu saja dan menunggu di luar dengan cemas. Masing-masing dari mereka memiliki niat membasmi di wajah mereka, dan mereka berharap dapat menarik setan kecil itu keluar, mencabik dagingnya, mengunyahnya, dan menelannya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. 9 jindan masuk untuk menangkap ibel kecil ini, mengapa dia tidak keluar begitu lama? Para pendeta tidak berani memasuki kabut dengan mudah, tetapi setelah melihat tidak ada seorang pun yang keluar dalam waktu yang lama, mereka tidak dapat menahan diri untuk bergumam kebingungan. Apakah ada jebakan yang dipasang oleh setan kecil itu di sini? Perbedaan kekuatannya ada di sana. Belum lagi 9 jindan, bahkan satu dari mereka dapat membasmi ibel kecil itu dengan satu telapak tangan. Bahkan jika ada jebakan, bagaimana dia bisa melakukan apapun pada jindan? Kecuali jika ada Yuan Ying yang disergap dalam jebakan itu. Mendengar ini, semua kultivator tersenyum dan menggelengkan kepala, berpikir bahwa jika anak itu bisa mengeluarkan Nas Chen Sol, dia tidak akan dipaksa terpojok oleh keluarga Huang Fu dan tidak perlu mengambil risiko besar untuk membasmi Huang Fu Daoxi. Bagaimanapun, Nas Chen Sol adalah pendukung yang hebat. Namun, beberapa orang ragu-ragu dan menganalisis tempat ini tampak seperti situs kuno, dan kabutnya tidak sederhana. Mungkinkah itu sisa-sisa suku Ibel sebelumnya? Ada beberapa pengaturan berbahaya di dalam, tetapi anak ini memanfaatkannya dan menjebak ramuan emas keluarga Huang Fu. Pernyataan ini mendekati kebenaran,
Tetapi para kultivator mendiskusikannya dengan suara pelan dan merasa itu tidak mungkin. Sisa-sisa ras Ibel telah dimusnahkan 3.000 tahun yang lalu, dan setiap inci tempat itu telah diselidiki secara menyeluruh. Bagaimana mungkin ada sisa-sisa yang kuat yang dapat menjebak ramuan emas? Selain itu, jika itu benar-benar tempat yang kuat yang bahkan dapat menjebak ramuan emas, hantu kecil ini mungkin tidak dapat memasangnya sebagai perangkap. Setelah berpikir cukup lama, saya masih belum mendapat petunjuk dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Namun, Fang Xing, mengandalkan kecepatan Jinwu dan metode deduksi algoritma dengan saudara-saudaranya, dengan cepat melewati lorong lain dan sampai ke lorong utama yang meninggalkan gua. Ternyata meskipun ada banyak tikungan dan belokan di gua ini, hanya ada satu lorong yang meninggalkan gua. Fang Xing berputar-putar dalam lingkaran untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya harus keluar melalui lorong utama ini. Setelah akhirnya melihat cahaya di pintu keluar di depan, Fang Xing menghela napas lega. Sejujurnya, ketika mereka pertama kali membuat rencana ini, dia dan Jin Wu tidak terlalu percaya diri. Mereka berdua sudah lama tahu bahaya gua batu ini. Meskipun mereka berdua telah meningkatkan kekuatan mereka sekarang, mereka masih hanya memiliki sekitar 30% peluang untuk masuk dan keluar dari gua batu dengan aman tanpa tertangkap oleh budak hantu Yin Jin. Namun, Fang Xing sangat marah, tetapi dia tetap mencobanya. Lebih jauh, dia dan Jin Wu telah membahas bahwa budak hantu Yin Jin harus memiliki dua karakteristik. Salah satunya adalah lebih tertarik pada orang dengan kultivasi yang kuat, karena itu adalah manifestasi dari mantra dan semacam benda mati yang digerakkan oleh naluri. Semakin tinggi tingkat kultivasi orang tersebut, semakin kuat energi spiritual dalam tubuh, dan semakin menarik bagi orang tersebut. Dalam hal ini, Fang Xing dan Jin Wu memiliki keuntungan besar. Kedua, budak hantu Yin Jin adalah pelengkap formasi besar di gua ini, dan juga ada di sana untuk menjaga istana abadi. Dari pengalaman terakhir, begitu formasi besar bergerak, budak hantu Yin Jin terbangun, yang menunjukkan bahwa mereka terhubung dengan formasi besar. Oleh karena itu, semakin sedikit Anda menyentuh formasi besar, semakin sedikit mereka akan memperhatikan Anda. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dengan cara ini, kultivator Jindan dari keluarga Huangfu, yang mengandalkan terobosan formasi sepanjang jalan, secara alami memiliki daya tarik yang besar terhadap budak hantu Yin Jin. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kultivator dari keluarga Huangfu, Fang Xing dan Jin Wu tidak akan dapat melarikan diri dari gua dengan mudah. Sekarang setelah dia melihat harapan untuk melarikan diri, dia bisa menipu banyak ramuan emas keluarga Huangfu dan kemudian melarikan diri. Rencananya berhasil. Fang Xing tentu saja sangat senang. Dia mendesak Jin Wu yang gugup dan bersemangat untuk meninggalkan gua dengan cepat. Sebenarnya, Jin Wu tidak membutuhkannya untuk mendesaknya, karena dia lebih menghargai hidupnya daripada dirinya sendiri. Dia berteriak dukun dan bergegas menuju pintu masuk gua. Dia sangat gembira melihat bahwa ada harapan untuk melarikan diri. Hahaha, oke. Pria dan burung itu bergegas keluar dari gua, dan langsung tertawa terbahak-bahak karena gembira. Kali ini mereka tidak kelelahan seperti terakhir kali. Mereka tidak jatuh setelah bergegas keluar dari gua, tetapi langsung melesat ke udara, menerobos kabut tebal, dan tiba-tiba melihat langit biru di depan mereka. Jantung mereka yang tadinya berdebar kencang akhirnya tenang, dan mereka tertawa liar dan penuh kemenangan. Pada saat ini, pria dan burung itu tertegun sejenak, dan tiba-tiba mereka melihat para pendeta memenuhi langit, semua menatap mereka dengan heran. Sekelompok pendeta yang lebih dekat dengan mereka, hanya berjarak 10 kaki, bahkan dapat melihat bulu mata satu sama lain. Sial, banyak sekali orangnya. Fang Xing tidak siap mental dan terkejut. Para kultivator di sisi yang berlawanan, dan bahkan semua kultivator di kehampaan dan di tanah, juga ketakutan oleh Fang Xing dan Golden Crow besar yang bergegas keluar dengan kepala tertutup. Mereka mengira bahwa itu adalah ramuan emas keluarga Huangfu yang akan menangkap Fang Xing dan membawanya keluar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ramuan emas keluarga Huangfu tidak keluar, tetapi Fang Xing dan Golden Crow malah bergegas keluar, tersenyum dengan bangga. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi pada ramuan emas keluarga Huangfu? Pikiran ini terlintas di benak semua orang, bahkan ada sedikit rasa takut di hati mereka. Jika setan kecil ini benar-benar punya cara untuk membasmi 9 jindan dari keluarga Huangfu sekaligus, maka kemampuannya akan benar-benar tak terbatas. Sebagian besar dari mereka hanya datang ke sini untuk menonton kesenangan. Fang Xing memiliki indera spiritual yang kuat, persepsi yang tajam, dan reaksi yang cepat. Dia memperhatikan bahwa para kultivator yang tidak jauh dari sana sedang menatapnya, kebanyakan dari mereka sedikit terkejut, tetapi tanpa niat membasmi. Dia tahu bahwa mereka adalah sekelompok orang yang datang untuk menonton kesenangan itu. Sebaliknya, di bawah, sekelompok kultivator pendirian fondasi, yang dipimpin oleh seorang prajurit berbaju besi merah, datang ke arahnya untuk membasminya.
Mereka berasal dari 8 divisi keluarga Huangfu. Setelah menemukan ini, dia langsung berteriak pada Jinwu keluar. Namun, pada saat ini, aura yang kuat dan dingin menyelimuti langit, dan sebuah suara berteriak ibel kecil, di mana Tuan Galan. Bersamaan dengan suara ini, sebuah tangan besar yang hampir cukup besar untuk menutupi gunung turun dan mencoba meraih Fang Xing di tangannya. Itu adalah salah satu dari 3 jindan yang ditinggalkan Huangfu Galan di luar untuk dijaga. Ketiga jindan khawatir Fang Xing mungkin punya cara lain untuk melarikan diri setelah masuk ke gua batu, jadi mereka tidak menjaga satu pintu keluar ini. Sebaliknya, mereka tersebar di kehampaan dalam radius puluhan mil, mencoba mencegah Fang Xing melarikan diri dari tempat lain. Dan sekarang, kultivator jindan yang berjaga di atas pintu masuk gua melihat Fang Xing keluar dan menekan ke bawah dengan tangannya yang besar. Ternyata ada jindan yang menjaga di sini. Fang Xing sangat marah. Ia berpikir bahwa ia dapat memancing semua kultivator jindan dari keluarga Huangfu yang datang untuk memburunya ke dalam gua sekaligus, dan membasmi mereka dengan bantuan budak hantu Yinjin. Dengan cara ini, jika hanya kultivator pembangun fondasi biasa yang tersisa, ia tidak akan takut pada mereka. Bahkan jika ia terluka, kemampuan Golden Crow sudah cukup untuk membawanya pergi. Namun, ia tidak menyangka bahwa para kultivator dari keluarga Huangfu tidak bodoh dan benar-benar meninggalkan seorang kultivator jindan di luar untuk berjaga-jaga. Kembali, Fang Xing segera membuat keputusan dan mendesak Jinwu untuk kembali ke kabut. Sekarang karena dia tidak mempunyai cara untuk menghentikan kultivator jindan, kemungkinan dia untuk melarikan diri secara paksa dari jindan sangatlah rendah. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa kembali ke gua untuk melihat apakah ada jalan keluar lain, atau langsung berunding dengan kura-kura batu tua dan menggunakan benih teratai darah terakhir untuk mengancam hantu rubah hijau, berharap hantu rubah hijau akan menunjukkan belas kasihan dan memberinya kesempatan untuk hidup. Saat membuat rencana sebelumnya, Fang Xing juga telah membuat persiapan. Dia telah menyembunyikan 2 hal di tempat lain. Tujuannya adalah menggunakan kedua hal ini untuk mengancam kura-kura batu tua jika rencana membawa kultivator jin dan keluarga Huangfu ke makam King Qiu tidak berjalan lancar. Mengesampingkan biji teratai darah, Fang Xing tahu bahwa topeng hantu rubah hijau sangatlah penting, dan kura-kura batu pasti tidak akan berani mempermainkannya. Namun, situasinya tidak tampak begitu buruk. Tepat saat dia hendak keluar dari kabut, 2 orang kultivator bertopeng tiba-tiba menyerbu keluar dari kehampaan. Satu orang menyerbu langsung ke arah kultivator jin dan keluarga Huangfu yang sedang menatap Fang Xing, sementara yang lain berdiri diam di kehampaan, melambaikan tangannya di udara. Kekuatan yang dahsyat dan kacau menghalangi kehampaan dan benar-benar membuat semua kultivator ketakutan. Ambil kesempatan itu dan larilah untuk menyelamatkan hidupmu. Pria bertopeng yang bergegas menuju kultivator jin dan keluarga Huangfu di langit mengirimkan pikiran ilahi kepada Fang Xing dan mendesah pelan. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Setelah merasakan fluktuasi pikiran ilahi ini, Fang Xing segera tahu siapa pria bertopeng itu, dan dia merasa sedikit rumit. Jujur saja, ketika ia tengah mempersiapkan pembasmian terhadap Huangfu Daozi, tentu saja ia dirundung duka dan marah karena ia telah memanah Tai Rukuang hingga tewas. Namun ia juga merasa kesepian karena ia hidup sendiri di dunia ini dan tak seorang pun memedulikannya akibat ancaman dari keluarga Huangfu. Pada saat ini, Fang Xing merasakan sedikit hangat di hatinya ketika dia tiba-tiba melihat kedua pria bertopeng itu. Orang yang datang tentu saja adalah monster tua Wan Luo. Yang satu lagi, yang hanya mengarahkan jarinya ke dalam kehampaan dan membuat orang-orang di sekitarnya serta para pembudidaya pembangun fondasi di antara 8 kelompok monster ketakutan, adalah Hukin. Aku pikir aku adalah seorang duda kesepian yang dibenci semua orang, tetapi ternyata ada 2 orang yang datang untuk menyelamatkanku. Dasar orang menyebalkan tua, lebih baik kau perjuangkan harga dirimu dan jangan biarkan dirimu tertangkap dan dibasmi lagi. Di tengah jadwalnya yang padat, Fang Xing mengirimkan pikiran ilahi, meminta Old Monster Wan Luo untuk berhati-hati. Ini sebenarnya adalah kebenaran. Dalam benaknya, kepentingan semua orang sangat jelas. Dia benar-benar khawatir keluarga Huangfu akan menangkap Old Monster Wan Luo juga, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Pikiran marah muncul dari pria bertopeng di udara keluar. Jelaslah bahwa monster tua Wan Luo sangat tidak puas dengan cara pihak lain mengucapkan selamat tinggal. Wus! Burung gagak emas besar pun tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, maka ia pun melebarkan sayapnya, membiarkan bulu-bulu emasnya melayang di udara, dan langsung berlari menuju celah di kehampaan. Dunia ini luas, tetapi hidup adalah yang terpenting. Pada saat kritis ini, yang terbaik adalah melarikan diri. Pada saat ini, kultivator jindan dari keluarga Huangfu yang paling dekat dengan Fang Xing telah ditahan oleh kekuatan mistis yang kuat yang ditunjukkan oleh monster tua Wan Luo, dan tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Para kultivator lain di lapangan diintimidasi di udara oleh lelaki tua Hukin dan tidak dapat melakukan gerakan apapun untuk menghentikannya.
Dengan bantuan kedua tuan ini, Fang Xing benar-benar pergi di siang bolong di bawah tatapan semua kultivator. Melihat ada peluang untuk melarikan diri, Fang Xing juga menjadi bangga. Dia mengangkat kepala Huang Fu Daoxi, duduk di punggung Golden Crow, tertawa keras, dan berteriak kepada para kultivator lainnya, katakan pada keluarga Huang Fu bahwa ini adalah takdir karena menyinggung perasaanku. Satu Daoxi bernilai 10 Golden Pill. Ketika aku menjadi cukup kuat, aku pasti akan menghancurkan keluarga Huang Fu dan tidak akan membiarkan seekor guk-guk pun lolos. Beberapa pendeta mencoba menghentikannya, sementara yang lain hanya menonton dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, mereka semua terkejut. Sungguh lelucon besar bagi seorang kultivator pada tahap pendirian fondasi jika berani mengatakan bahwa ia ingin menghancurkan keluarga Huang Fu. Akan tetapi, yang lebih mengerikan adalah setidaknya setengah dari para pembudidaya tidak menganggap ini lelucon. Dia bahkan membasmi putra Tao dari keluarga Huang Fu dan 9 Master Jindan. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan oleh ibel kecil ini? Setan kecil, kemana kamu melarikan diri? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tepat ketika Fang Xing sedang membanggakan diri, dia mendengar suara keras di kejauhan. Dua biksu Jindan menerobos kehampaan dan datang dengan kekuatan angin dan guntur. Mereka adalah dua biksu Jindan lainnya yang telah diatur oleh Huang Fu Galan untuk menjaga pinggiran. Melihat ada yang tidak beres, mereka menggunakan teknik teleportasi untuk bergegas, yang membuat Fang Xing takut. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin ada dua biksu Jindan. Dia tidak punya waktu untuk mengutuk lagi dan buru-buru mendesak Jinwu untuk melarikan diri. Setan kecil itu harus mati. Jika kau berani menghentikannya, apakah kau ingin dimusnahkan bersama seluruh klanmu? Salah satu dari dua kultivator Jindan yang datang dengan tergesa-gesa berteriak keras. Sementara mereka masih beberapa mil jauhnya, sihir misterius yang perkasa telah dilakukan, menyerang monster tua Wan Luo yang sedang bertarung dengan yang lain di udara. Pada saat ini, 3 kultivator Jindan dari keluarga Huang Fu juga sangat marah. Tidak hanya Daozi yang terbasmi, tetapi bahkan para kultivator Jindan pun terbasmi. Sebagai keluarga kerajaan yang tersembunyi, keluarga Huang Fu tidak pernah menderita kerugian seperti itu selama bertahun-tahun. Yang paling membuat orang marah adalah bahwa di saat kritis ini, masih ada orang yang berani membantu ibel kecil itu. Apakah kekuatan keluarga Huang Fu telah jatuh ke titik ini? Apakah orang-orang ini berpikir bahwa menentang keluarga Huang Fu adalah masalah sepele tanpa konsekuensi apapun? Hehe, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sudah lama ingin mempelajari seni penghancur mesin ilahi keluarga Huang Fu. Monster tua Wan Luo di udara tersenyum muram, mengguncang tubuhnya dan membuat segel. Pada saat ini, tubuhnya terbelah menjadi dua sosok, masing-masing membuat segel, dan pergi untuk menyambut dua biksu Jindan yang terbang di udara. Dia sebenarnya ingin melawan 3 biksu Jindan dari keluarga Huang Fu sendirian. Dan lelaki tua Huqin yang berada sedikit di bawah juga melirik dengan dingin, dan menjentikkan jari-jarinya di udara, seolah-olah memetik tali yang tak terlihat, dan benar-benar mengangkat energi pedang yang muram, yang menuju ke seorang biksu Jindan di udara, untuk membantu monster tua Wan Luo berbagi tekanan. Orang nomor 1 di wilayah Chu bekerja sama dengan monster tua Wan Luo, yang kekuatannya tidak diketahui siapapun, dan secara tak terduga mengalahkan 3 Jindan dari keluarga Huang Fu. Pada saat yang sama, mereka juga menakuti para kultivator di sekitarnya dengan niat yang tidak diketahui, membuat mereka tidak dapat bergerak, dan bahkan tampaknya memiliki kekuatan lebih dari cukup. Ketiga kultivator Jindan dari keluarga Huang Fu melihat Fang Xing dan Jinwu semakin menjauh di langit. Mereka sangat marah dan ingin mengejar mereka. Namun, mereka hanyalah kultivator cabang dan bukan kultivator Jindan yang luar biasa seperti Huang Fu Jialan. Kekuatan kedua pria bertopeng itu sangat kuat. Di bawah serangan kekuatan penuh mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyingkirkan mereka dan bergegas maju. Saat mereka meraung, kebencian mereka mencapai titik ekstrim. Namun, pada saat ini, kabut membumbung di makam King Qiu, dan tiba-tiba seorang pria bergegas keluar dari sana, dengan rambut acak-acakan, jubah pang camping, dan luka di sekujur tubuhnya. Satu lengannya hilang, dan dia meraung tanpa henti. Itu adalah Huang Fu Galan. Jika Fang Xing melihat pemandangan ini, dia mungkin akan terkejut. Huang Fu Galan benar-benar melarikan diri dari gua batu. Ketika monster tua Wan Luo dan lelaki tua Huqin melihat ini, mereka terkejut. Mereka berdua bekerja sama sudah cukup untuk menekan 3 orang yang berjaga di luar, tetapi jika Huang Fu Galan ditambahkan, tekanannya akan terlalu besar. Namun, saat ia teralihkan, 2 inti emas lainnya melesat keluar dari kehampaan. Tanpa berkata apa-apa, mereka menyerang Huang Fu Jialan, yang masih berdiri di kehampaan. Huang Fu Jialan yang malang, yang akhirnya berhasil lolos dari tempat yang mematikan itu, dipaksa mundur ke dalam kabut lagi oleh 2 kekuatan dahsyat ini sebelum ia sempat bernapas. Monster tua Wan Luo dan lelaki tua Huqin tertawa serempak,
mengira kedua orang menyebalkan ini akhirnya bertindak. Setelah itu, Fang Xing mendengar tentang apa yang terjadi pada Huang Fu Galan dan merasa bahwa orang ini sungguh sangat menyedihkan. Anda harus tahu bahwa dia dan Jin Wu dapat melarikan diri dari gua batu karena di mata kedua orang ini, formasi besar di dalam gua batu itu tidak berguna. Selain itu, kultivator Jindan dari keluarga Huang Fu menarik perhatian budak hantu Yinjin, yang menciptakan peluang bagi mereka. Namun, Huang Fu Galan mengandalkan akal dan kekuatannya sendiri, dan bantuan dari kultivator Jindan lainnya yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menerobos formasi besar dan blokade budak hantu Yinjin dan melarikan diri. Tentu saja, salah satu lengan yang ditangkap oleh budak hantu Yinjin juga dirobek dengan kejam olehnya. Setan kecil, aku akan membasmimu di 9 langit dan 10 bumi. Huang Fu Jialan bergegas keluar dari kabut dan meraung marah. Sebagai salah satu ahli ramuan emas luar biasa dari keluarga Huang Fu, dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan aumannya, dia dipaksa kembali ke dalam kabut oleh dua orang yang tiba-tiba bergegas mendekat. Di dalam kabut, sudah ada banyak budak hantu bayangan. Melihat Huang Fu Jialan telah lolos dari kabut, mereka tidak berani mengusirnya, tetapi tiba-tiba melihat bahwa dia dipaksa terbang kembali, dan segera bergegas. Dalam sekejap, 7 atau 8 budak hantu menangkapnya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sampai dia dihisap sampai kering, Huang Fu Jialan tidak menyadari siapa yang membasminya. Haha, kalian berdua orang menyebalkan tua bersedia mengambil tindakan. Monster tua Wan Luo tertawa dan mengajukan pertanyaan kepada dua Jindan bertopeng. Salah satu dari kedua pria itu memegang pedang panjang dengan cahaya dingin di tangannya. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan monster tua Wan Luo. Dia berkata dengan tegas karena kamu sudah bertindak, bersikaplah kejam. Tidak ada kultivator dari keluarga Huang Fu yang akan selamat hari ini. Setelah berkata demikian, dia menyerang dengan marah, dan bersama monster tua Wan Luo, dia menebas kultivator Jindan dari keluarga Huang Fu. Setelah mendengar ini, monster tua Wan Luo tercengang dan berpikir, mengapa anak muda zaman sekarang lebih kejam daripada yang lain? Apakah aku benar-benar sudah tua? Dua orang yang menyerang kemudian adalah Mulong Yin dan Zhang Daoyi dari Sekte Dayu, 2 dari 5 tetua gunung salju besar. Mulong Yin lebih dari 200 tahun lebih muda dari monster tua Wan Luo, jadi dia memang seorang pemuda. Dengan serangan mereka berdua, keunggulan monster tua Wan Luo dan Pak Tua Hukin menjadi lebih jelas. Kecuali Yuan Ying dari keluarga Huang Fu datang sendiri, situasi di lapangan tidak dapat diubah. Orang-orang dari garis keturunan gunung salju besar tidak pergi karena mereka sedang menunggu Xiao Sui, yang akan memasuki kedalaman Suanyu untuk bersaing demi ketenaran. Ketika Huang Fu Daozi meninggalkan Suanyu, mereka bahkan menyaksikan upacara itu tidak jauh di udara. Melihat bahwa Huang Fu Daozi sangat berbakat dan berada di puncak kariernya, orang-orang tua ini memiliki perasaan campur aduk dan merasa bahwa fondasi keluarga Huang Fu memang luar biasa, hampir seterang matahari, menekan kepala Biksu Nansan. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan cerdik. Mereka telah mendengar secara diam-diam bahwa keluarga Huang Fu telah menahan diri selama 3000 tahun dan berencana untuk memanfaatkan kesempatan pembukaan Suanyu untuk mendorong murid-murid mereka sendiri ke permukaan dan mempersiapkan dominasi sejati keluarga Huang Fu atas Nansan. Dengan kata lain, keluarga Huang Fu Nansan sudah lelah dengan gelar kaisar tersembunyi dan mereka siap untuk melangkah ke pusat perhatian dan menjadi kaisar sejati provinsi Nansan. Ada 9 peti mati yang tergantung di langit, dan ada kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Di mata para biksu yang berbeda, 9 peti mati tersebut melambangkan hal yang berbeda-beda. Sebagian orang melihat 9 peti mati dan berpikir bahwa peti mati itu melambangkan kesempatan dan harta yang tak terhitung banyaknya. Sebagian orang melihat 9 peti mati dan berpikir bahwa peti mati itu melambangkan warisan yang tak terhitung banyaknya. Di mata orang-orang ambisius lainnya, 9 peti mati melambangkan kesempatan yang tak terhitung banyaknya. Misalnya, keluarga Huang Fu di selatan percaya bahwa dibukanya Suanyu melambangkan kesempatan mereka untuk melangkah ke garis depan dari sekadar kaisar yang tersembunyi. Memanfaatkan pembukaan Suanyu, ia membangun otoritasnya, memperjuangkan peluang, dan sekaligus membuktikan kekuatannya sendiri. Itu seperti membasmi 3 burung dengan 1 batu, sangat indah. Saat itu, monster tua Wan Luo dan Chu Taisang bekerja sama untuk memburu leluhur tua Jin Guang, tetapi mereka kebetulan bertemu dengan kepala keluarga Huang Fu dan menyelesaikan dendam tersebut. Terus terang saja, dunia ini begitu besar, tidak mudah untuk bertemu dengan orang yang baik seperti itu. Tidak lebih dari itu, keluarga Huang Fu merasa bahwa ini adalah kesempatan, jadi mereka sengaja muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan menengahi konflik dengan yang mulia. Meskipun di permukaan itu hanya mediasi konflik sederhana, itu juga memiliki makna mendalam tersendiri. Di satu sisi, itu dapat memenangkan hati orang-orang seperti Patriark Jin Guang, dan di sisi lain,
itu dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada dunia dan membangkitkan kenangan akan keagungan legendaris keluarga Huangfu di antara para biksu Nanzan. Setelah itu, alasan mengapa Huangfu Daozi memerintahkan Fang Xing untuk segera memasuki kedalaman Suanyu untuk mengunjunginya sebenarnya sesuai dengan filosofi keluarga Huangfu. Dia hanya ingin membangun otoritas pribadinya dengan menyerang Fang Xing, si pembuat onar. Semua hal ini berjalan lancar, bahkan lebih lancar dari yang dibayangkan keluarga Huangfu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa manifesto Huangfu Daozi akan memicu begitu banyak insiden. Semua strategi yang telah dibangun dengan susah payah oleh keluarga Huangfu akhirnya terganggu. Hampir tidak ada yang berjalan lancar. Tentu saja, ini bukanlah akhir. Pada akhirnya, Huangfu Daozi bahkan kehilangan nyawanya. Setelah melihat Fang Xing membasmi Huangfu Daozi, keterkejutan di hati keempat tetua gunung salju besar tak terlukiskan. Orang menyebalkan kecil ini, setiap langkah yang diambilnya sungguh mendebarkan. Bahkan mereka sedikit menghormatinya. Meskipun kultivasi mereka lebih tinggi darinya, keberanian mereka masih belum sebaik dia. Setelah itu, monster tua Wan Luo membuat keputusan secara diam-diam. Ketika dia melihat Fang Xing melarikan diri, dia berkata kepada tiga tetua lainnya dari gunung salju besar jika orang menyebalkan kecil ini tidak mati, nama Nanzan Yin Huang dari keluarga Huangfu akan menjadi lelucon. Setelah itu, dia menghilang ke dalam kehampaan. Dia telah memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang secara diam-diam. Meskipun sangat berbahaya untuk menghadapi keluarga Huangfu, dia tidak peduli. Meskipun tiga tetua lainnya dari gunung salju besar tahu bahwa monster tua Wan Luo ingin menyelamatkan orang, alasan utamanya adalah karena ia menganggap ibel kecil itu sebagai muridnya. Namun, mereka juga merasa bahwa apa yang dikatakan monster tua Wan Luo masuk akal dan mereka masih ragu-ragu. Orang tua Huqin adalah orang kedua yang membuat keputusan. Dia hanya tersenyum tenang dan berkata, aku sudah berutang budi padanya. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dalam kehampaan. Mereka berdua dengan cepat membuat keputusan untuk menyelamatkan nyawa Fang Xing dan membiarkannya melarikan diri, sementara Zhang Daoyi dan Mulongyin berjuang untuk waktu yang lama. Didorong oleh berbagai pemikiran, mereka akhirnya mengambil tindakan. Zhang Daoyi mempertimbangkannya lebih dalam. Dia merasa bahwa bencana yang disebabkan oleh Fang Xing terlalu besar. Reaksi keluarga Huangfu setelah itu benar-benar tak terbayangkan. Saya khawatir siapapun yang terkait dengannya tidak akan dapat melarikan diri dari permusuhan keluarga Huangfu. Jika mereka dapat secara diam-diam memutuskan hubungan mereka dengan ibel kecil sebelum gunung salju besar, itu tidak mungkin lagi sekarang. Dalam hal ini, jika mereka ingin membiarkan ibel kecil ini mati di sini, lebih baik membantunya pergi, sehingga keluarga Huangfu dapat melampiaskan amarah mereka. Selama keluarga Huangfu ingin memburu Fang Xing, perhatian mereka pada Gunung Daxue akan berkurang. Bagaimanapun, Gunung Daxue bukanlah sekte King Yun, dan monster tua Wan Luo bukanlah Tai Ru Kuang. Selain itu, dengan perlindungan Kuil Lingshan, keluarga Huangfu tidak dapat sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Gunung Daxue sebelum menangkap Fang Xing. Satu-satunya pilihan adalah menggunakan berbagai metode untuk mencoba yang terbaik untuk menangkap Fang Xing. Ide Mulongyin jauh lebih sederhana. Setelah melihat apa yang dilakukan Fang Xing, dia tiba-tiba merasa bahwa jika orang menyebalkan kecil ini tidak mati, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas, jadi dia ingin mengikuti arus dan menjalin hubungan baik dengannya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Begitu orang-orang seperti mereka yang mengutamakan kepentingan mereka sendiri membuat keputusan, mereka akan bertindak lebih kejam daripada Old Monster Wan Luo dan Old Man Huqin. Menurut mereka, karena mereka akan mengambil tindakan, mereka tidak akan membiarkan satu orang pun hidup. Lagi pula, bahkan jika Anda mengenakan topeng, sebagai jindan dengan kepekaan yang luar biasa, bagaimana Anda bisa benar-benar menyembunyikannya dari keluarga Huangfu? Hanya masalah waktu sebelum identitas mereka terungkap, jadi mengapa tidak basmi saja mereka semua sehingga tidak ada bukti? Wan Luo bukanlah orang bodoh. Setelah memahami apa yang dimaksud keduanya, ia pun menyusun rencana jahat. Setelah berpikir sejenak, ia meraung, dan kesadarannya mengguncang kehampaan hari ini, semua orang di keluarga Huangfu akan mati di sini. Semua peluang besar yang telah mereka ambil dari Suanyu telah menjadi milik orang lain. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan banyak harta yang telah mereka rampas dari Suanyu. Mendengar kata-kata ini, wajah para kultivator dari keluarga Huangfu tiba-tiba berubah, sementara mata para kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang menonton tiba-tiba berbinar. Pak Tua Huqin tahu apa yang dipikirkan monster tua Wan Luo, dan mengirimkan pikiran suci rencana ini sangat kejam. Monster tua Wan Luo terkekeh dan berkata dengan suara dingin, aku baru saja mempelajari metode ibel kecil itu. Harus kukatakan bahwa rencana ini sangat cerdik. Para praktisi yang disebut-sebut itu tampak saleh dan saleh di luar, tetapi mereka kejam dan tidak berperasaan di dalam, berjuang demi kekuasaan dan keuntungan.
Mereka serakah dan kejam. Selama kita memberi mereka pemicu, kita tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Apa yang dikatakan monster tua Wan Luo benar. Tidak lama setelah dia berteriak, seorang pria yang diselimuti kabut emas tiba-tiba melompat keluar dari kehampaan. Dia bergegas menuju para kultivator pembangun fondasi keluarga Huang Fu seperti seekor singa yang menyerang seekor kelinci. Dengan kekuatannya sebagai seorang kultivator ramuan emas, bagaimana dia bisa membiarkan kelompok kultivator pembangun fondasi itu melawan? 2 atau 3 orang terbasmi dalam sekejap dan tas penyimpanan mereka disita. Hukum tidak mendiskriminasi massa. Kalau mereka berani bertindak, bagaimana mungkin saya bisa tertinggal dari mereka? Keluarga Huang Fu sudah lama memamerkan kekuasaannya. Sekarang situasinya sudah kacau, aku ingin mengambil sepotong kue. Dengan kesempatan yang ada di depan kita, siapa yang berani memanggilnya kaisar tersembunyi atau tidak? Akulah yang pertama kali melihat tas penyimpanan itu. Seketika, semakin banyak orang menyerang dengan tatapan mata yang tajam, dan para penggarap itu bagaikan singa dan harimau, memperlihatkan cakar mereka yang tajam dan ganas. Keluarga kaisar tersembunyi Nanzan yang bermartabat kini telah musnah sepenuhnya. Saat itu, di bagian selatan Zanbuzu, di daerah gurun barat, di bawah gunung yang menjulang tinggi, terdapat sebuah danau besar. Air di danau itu berwarna hitam pekat, dan ada banyak sekali monster yang mengambang di dalamnya. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun, monster-monster itu tidak dapat bebas dan terperangkap di dalam danau. Kebencian yang meluap membuat danau besar itu menjadi hitam, dan itu sama mengerikannya dengan neraka dunia bawah. Di samping danau, terdapat beberapa gua rahasia. Para biksu misterius di dalamnya menyerap kebencian danau siang dan malam untuk berlatih. Selama ribuan tahun, mereka mengabaikan urusan duniawi dan hanya berlatih siang dan malam. Namun, saat ini, di salah satu gua, seorang biksu tua yang telah tenggelam dalam lautan kesadaran entah berapa tahun tiba-tiba terbangun. Dia merasakan sesuatu dalam kegelapan. Sampah, sampah, sampah. Setelah biksu itu membuka matanya yang berkilau, kesadaran ilahi melayang keluar dan segera dia menemukan sesuatu. Sebuah suara tua segera berteriak keras. Suara besar itu hampir mengguncang seluruh gunung, dan air danau hitam bergolak. Nenek moyang sudah bangun. Di istana-istana di gunung, kepala keluarga Huang Fu, yang baru saja mengetahui bahwa Huang Fu Daozi telah terbasmi dan ingin mengerahkan pasukan, terkejut. Dia berlutut ke arah danau air hitam dan berteriak, "Kakek, tenanglah. Cucukulah yang tidak berguna. Aku akan bertindak sekarang dan menangkap orang yang membasmi Huang Fu Daoziku. Aku akan memusnahkan 10 klannya untuk mengembalikan prestise keluarga Huang Fuku. Daozi boleh mati, tapi Lian Bao jangan sampai hilang." Sebelum kepala keluarga Huang Fu sempat menyelesaikan kata-katanya, kultivator di tepi danau air hitam meraung, dan bayangan hitam membubung ke langit. Saat dia berdiri, danau air hitam tampak berjadewa seperti naga. Setelah beberapa saat, terdengar suara dentuman keras, dan separuh air danau terkuras habis, berubah menjadi awan ibel yang mengerikan. Kultivator tua yang membawa pakaian coklat itu menerobos kehampaan dan melarikan diri ke arah negara bagian Bohai. Dengan kecepatannya yang ekstrim, ia hanya butuh waktu setengah jam untuk menempuh jarak 100.000 mil, yang jauh lebih cepat daripada senjata sihir terbang. Namun, ketika ia hanya berjarak sekitar 10.000 mil dari kerajaan Bohai, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, dan langsung menarik kekuatan sihirnya, melayang di atas awan di udara. Angin bertiup di depannya, merobek awan, menampakkan seorang pria dengan rambut putih berkibar, duduk bersila di kehampaan. Di depan pria itu, ada papan catur dengan hanya beberapa buah di atasnya, dan permainannya belum selesai. "Siapakah kamu, rekan Tao? Mengapa kamu menghalangi jalanku?" Orang tua berpakaian coklat itu bicara dengan nada dingin, takut dengan tingkat kultivasi pihak lain, dan tidak langsung menyerang ke depan. Pria berambut putih itu tampak tenang, tersenyum tipis, dan berkata, "Saya akan mengajak Anda bermain catur." Lelaki tua berpakaian coklat itu mengerutkan kening dan berteriak, "Aku tidak punya waktu untuk bermain catur denganmu. Minggir." Pria berambut putih itu mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua berbaju coklat, dan berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak ingin bermain catur, kembalilah ke Danau Blackwater." Orang tua berpakaian coklat itu tiba-tiba menjadi geram, matanya melotot bagai anak panah, dan dia berteriak dingin, "Apa katamu?" Pria berambut putih itu mendesah pelan dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyukaimu, keluarga Huang Fu. Aku seharusnya tidak mengambil tindakan, tetapi kamu memaksaku untuk duduk diam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menolak untuk kembali, aku akan membasmimu." Di makam King Qiu, situasinya sudah benar-benar tak terkendali. Belum lagi para kultivator yang dibawa Fang Xing ke makam King Qiu, semuanya musnah. Bahkan 3 kultivator Jindan yang berjaga di luar pun dibasmi oleh 4 kultivator bertopeng. Akhirnya, karena satu kalimat,
semua kultivator mulai berebut kesempatan untuk mendapatkan keluarga Huangfu. Kelompok kultivator malang dari keluarga Huangfu itu, yang biasanya bersikap angkuh dan berkuasa dimanapun mereka berada, kini menjadi domba yang harus disembelih. Ini masalah besar. Di tengah situasi yang kacau, keempat tetua gunung salju besar telah diam-diam mundur ke samping setelah memotong kepala 3 kultivator Jindan dari keluarga Huangfu. Melihat situasi kacau di sekitar makam King Qiu, mereka sedikit terkejut dan merasa bahwa pemandangan itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketika seorang kultivator menjadi gila, itu benar-benar menakutkan. Kami berempat melakukan hal seperti ini, dan kami semua merasa sedikit takut. Dari mana orang menyebalkan kecil itu berasal? Beraninya dia melakukan ini di Suanyu pada usia yang begitu muda. Zhang Daoyi dari lembah Guisen melihat pemandangan itu dan mendesah dengan rasa bersalah. Setelah mendengar ini, Wan Luo merasa agak bangga dan tertawa. Orang menyebalkan kecil itu hanya seorang pengecut, dia tidak tahu bagaimana caranya takut. Orang tua Huqin juga tersenyum dan berkata, anak ini cukup baik. Mulongyin berkata, jika dia bisa selamat, saya khawatir kita harus bergantung padanya di masa depan. Namun, jangan bicarakan dia untuk saat ini. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa melarikan diri. Kita tidak bisa membantunya lagi. Mari kita pertimbangkan situasi kita. Kali ini masalahnya menjadi serius. Meskipun keluarga Huangfu tidak dapat menemukan bukti untuk melacak kita secara langsung, mereka tidak bodoh. Mereka pasti akan berpikir itu terkait dengan kita. Jika Yuanying keluarga Huangfu menyerang dengan marah, saya khawatir kita berempat tidak akan mampu menahannya. Setelah mendengar ini, monster tua Wan Luo mencibir dan berkata, bagaimana Patriark Yuanying bisa bertindak semudah itu? Begitu Yuanying bergerak, seluruh dunia akan terkejut, dan kuil Lingshan tidak akan tinggal diam. Jika benar-benar tidak berhasil, kita berempat akan mencukur kepala dan menjadi biksu. Setelah mendengar ini, ketiga orang lainnya tersenyum tak berdaya satu sama lain, mengetahui bahwa apa yang dikatakan monster tua Wan Luo tidak salah. Si tua Huqin tertawa dan menggoda teman lamanya tidak apa-apa bagiku menjadi seorang biksu. Lagi pula, aku kesepian dan tidak perlu khawatir. Tapi kau, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Hua Taisui saat masih muda, menjadi seorang biksu. Sungguh pemandangan yang menarik untuk dipikirkan. Saat hendak mundur, lelaki tua Huqin tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Kemudian monster tua Wan Luo, Zhang Daoyi dan Mulongyin juga melihat ke sana, dan melihat bahwa di langit tenggara, ada sekelompok awan yang terbang ke arah mereka dengan cepat. Namun, awan-awan itu berbeda dari yang biasa. Mereka memiliki sedikit keilahian dan mengandung tekanan mengerikan yang tak terlukiskan. Mengapa orang-orang dari Shenzhou ada di sini? Ketika Zhang Daoyi melihat awan, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mendapat firasat buruk. Orang tua Huqin berkata dengan suara yang dalam ada aura pembasmi di awan. Mereka yang datang ke sini memiliki niat buruk. Ayo kembali ke kuil tertinggi. Keempatnya membuat keputusan dan segera menggunakan seni teleportasi untuk pergi, tetapi para kultivator lainnya tidak memiliki kecepatan reaksi yang cepat dan kekejaman dalam membuat keputusan. Pertarungan di bawah masih berlangsung. Sekarang tidak lagi semua orang berebut untuk merebut para kultivator dari garis keturunan Huangfu. Beberapa kekuatan yang lebih lemah, serta mereka yang tulang punggungnya hilang atau terluka, semuanya menjadi sasaran orang lain. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Meskipun dulu ada beberapa kultivator yang merampok secara diam-diam, namun tidak pernah dilakukan secara terang-terangan. Masih ada beberapa aturan di antara berbagai kekuatan, dan semua kultivator berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhinya. Bahkan keluarga Huangfu hanya menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain, dan tidak merampok kultivator lain secara langsung. Namun sekarang, dengan dirampoknya para kultivator keluarga Huangfu, keseimbangan yang dijaga secara diam-diam telah rusak, dan semuanya mulai direnggut. Bahkan ketika awan-awan pekat datang dari tenggara, para pembudidaya tidak berhenti. Hanya beberapa yang cukup cepat memanfaatkan kesempatan itu yang lolos. Haha, orang-orang Nanzan benar-benar sekelompok orang biadab. Aku tahu mereka tidak bisa mengikuti aturan. Awan-awan terbang di atas makam King Qiu. Beberapa awan berhenti dan menghilang, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan rambut hitam panjang yang terurai di bahunya. Dia melirik para kultivator di bawah dengan pandangan jijik. Setelah berpikir sejenak, sedikit kekejaman muncul di matanya. Taois Sekte King Luoku terbasmi di Suanyu, dan kesempatan yang didapatnya sangat sedikit. Daripada membiarkan kesempatan ini jatuh ke tangan orang-orang biadab ini, akan lebih baik untuk memikirkan hal ini. Sebuah pikiran suci terpancar kepada murid di belakangnya karena Nanzan ingin menimbulkan kekacauan, biarkan dia menimbulkan lebih banyak kekacauan. Murid-muridnya mengerti dan segera bergegas keluar dari awan, menyerbu ke arah para biksu Nanzan yang sedang bertarung dalam kelompok di bawah. Tetua Sekte King Luo tersenyum dingin, dan bergegas menuju makam King Qiu di bawah bersama yang lainnya.
Mereka terkejut oleh napas yang keluar dari makam King Qiu. Para kultivator Senzu yang lebih cepat telah bergegas ke lembah tempat makam King Qiu berada. Seseorang menggunakan metode rahasia untuk mengambil segenggam kabut di tangannya, menghirupnya sedikit, dan secercah cahaya langsung bersinar di matanya. Ya, dilihat dari auranya, ini persis seperti istana abadi di Senzu saat itu. Aku tidak menyangka ada di sini. Mungkinkah Nanzan benar-benar tanah yang diberkati? Kesempatan besar ini juga ada di sini. Masuklah ke istana. Memang ada racun di udara. Istana abadi yang melarikan diri dari Senzu saat itu kemungkinan besar ada di dalam. Untuk sesaat, semua kultivator di Senzu sangat gembira, dan beberapa bahkan langsung mempelajari kabut dan racun yang terkumpul di makam King Qiu, bersiap untuk menerobos masuk ke istana. Di tenggara, awan yang tak terhitung jumlahnya masih berdatangan. Mereka semua adalah Sekte Senzu. Mereka awalnya ditempatkan di laut. Kecuali murid-murid muda yang dikirim ke Suanyu, mereka belum menginjakan kaki di Nanzan. Namun saat ini, mereka semua tertarik oleh istana peri di makam King Qiu. Untuk sementara waktu, awan itu seperti hujan. Beberapa kultivator Senzu yang datang ke sini datang untuk makam King Qiu, sementara yang lain melihat kekacauan di Nanzan dan memiliki ide yang sama dengan Sekte King Luo. Tanpa disadari, beberapa orang ikut berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Dimulai dari makam King Qiu, menyebar membentuk lingkaran, dan bencana terus meluas. Kerusuhan terbesar sejak pengusiran Ibel di Nanzan menyebar ke seluruh negeri Nanzan bagaikan api yang membakar hutan. Hanya dalam 3 hari, bencana di selatan tidak dapat dihindari. Dimulai dari penjarahan terhadap para kultivator keluarga Huangfu, hingga memicu pertikaian dan kekacauan skala kecil di antara para kultivator benua selatan, dan kemudian bergabungnya dan promosi rahasia beberapa kultivator Senzu. Pertikaian kecil ini dengan cepat menyebar dari area makam King Qiu kerajaan Bohai, dan melibatkan semua kultivator yang belum meninggalkan area Suanyu. Secara bertahap dimulai dari Chuyu dan akan menyebar ke seluruh benua selatan. Setelah memperoleh kesempatan, beberapa biksu Nanzan langsung pergi, sementara beberapa tetap tinggal di Suanyu dan tidak pergi sampai beberapa hari terakhir. Akibatnya, banyak orang yang memiliki kesempatan berkumpul di daerah ini dengan cemas. Mereka tidak diragukan lagi adalah kelompok orang pertama yang tidak beruntung, dan mulai dari mereka, beberapa sekte dan kekuatan besar juga dijarah. Untuk sementara waktu, semua orang dalam bahaya. Untungnya, sebagian besar orang yang mengambil tindakan adalah sekte-sekte kecil di Senzu. Meskipun Senzu menempati 3/4 wilayah Suanyu, ada banyak sekte besar, jadi wajar saja jika sekte-sekte kecil ini sulit mendapatkan bagian. Kesempatan yang mereka dapatkan sangat sedikit, jadi mereka mengarahkan perhatian mereka pada para biksu di Nanzan. Dalam hati mereka, mereka memiliki ide yang sama, yaitu, tanah barbar tidak layak untuk kesempatan Suanyu. Selain mereka, beberapa kekuatan misterius juga ikut menjarah. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka adalah para Ibel dari klan Ibel Beiju dan negara Sihenyu yang tidak mendapat kesempatan untuk memasuki Suanyu. Mereka tidak berani memprovokasi sekte dan keluarga Dongsheng Senzu, jadi mereka juga memusatkan perhatian mereka pada para kultivator Nanzan, mengaduk-aduk air Nanzan yang sudah kacau lebih jauh lagi, untuk mendapatkan kesempatan mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya pasukan selatan yang mampu menghentikan bencana ini adalah Kuil Lingshan dan keluarga Huangfu. Namun, setelah keluarga Huangfu mengetahui bahwa mereka telah kehilangan 10 Jindan dan 1 Daozi dalam pertempuran untuk Suanyu, dan tidak memperoleh apapun pada akhirnya, mereka tidak berniat menghentikannya. Sebaliknya, mereka malah menambah bahan bakar ke dalam api, mendorong kekacauan ke titik ekstrim, sehingga sulit untuk dibendung. Bencana di Nanzan berada di luar kendali manusia, dan bahkan Kuil Lingshan harus mundur untuk melindungi dirinya setelah usahanya sia-sia. Sumber dari semua bencana ini, pada akhirnya, terkait dengan Fang Xing. Semuanya berawal dari pembasmiannya terhadap Huangfu Daozi. Karena alasan inilah biksu Nanzan, selain membencinya, juga memberi Fang Xing gelar lain, penyebab masalah. Setan kecil ada di mana-mana, menyebabkan masalah yang tak terhitung jumlahnya, dan itu hampir menjadi aturan emas dalam dunia kultivasi. Ketika bencana ini melanda Nanzan, sekte-sekte besar Senzu yang sebenarnya tidak ikut campur. Atau, meskipun mereka juga mengirim murid-murid mereka untuk menjarah peluang, perhatian utama mereka masih tertuju pada makam King Qiu. Beberapa kultivator dari sekte-sekte besar Senzu mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui oleh kultivator dari negeri lain, dan mereka sangat menghargai makam King Qiu, bahkan lebih dari peluang-peluang di Suanyu. Racun itu dapat diatasi dengan memurnikan obat detoksifikasi rahasia. Formasi itu juga dapat dihancurkan selangkah demi selangkah dengan menemukan seseorang yang ahli dalam formasi. Hanya budak hantu terlarang Yin yang sulit dihadapi. Bahkan inti emas tidak dapat mengalahkannya. Jika kita ingin menerobos istana abadi, apakah kita perlu meminta bantuan leluhur Yuanying?
Patriark jiwa baru lahir memiliki aura perkasa yang mengintimidasi langit dan bumi. Begitu mereka mendekat, Istana Abadi akan melakukan serangan balik atau melarikan diri. Bahkan alam mendalam akan ditutup karena pendekatan mereka. Oleh karena itu, semua peluang ini hanya dapat dicari oleh inti emas di level tertinggi. Sekte-sekte utama Senzu berkumpul di dekat makam King Qiu, dan berkonsentrasi mempelajari masalah pembobolan Istana Abadi. Beberapa orang sangat bingung dan tidak dapat menemukan cara untuk memasuki Istana Peri Gua Batu dengan aman. Dengan peluang seperti itu di depan kita, bagaimana mungkin tidak ada risiko sama sekali? Beberapa orang lebih tidak sabar dan bersemangat untuk memasuki Suanyu. Mereka membuat keputusan yang kejam jika kita berhati-hati, kita mungkin dapat menghindari budak hantu Yinjin. Dikatakan bahwa selama kita memasuki kedalaman Istana Abadi, kita mungkin dapat memperoleh warisan Istana Abadi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika semua kekuatan utama tiba, kita mungkin tidak memiliki kesempatan. Kita harus menemukan seseorang untuk mempertaruhkan nyawa kita untuk memasuki Istana Abadi segera. Bahkan jika kita mati, kita harus masuk dengan cepat. Semua pemikiran ini membuat beberapa sekte dan kekuatan memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki Istana Abadi. Meskipun semua kultivator menghargai hidup mereka, mereka tidak kehilangan keberanian untuk bertarung saat menghadapi kesempatan. Tak lama kemudian, banyak sekte telah mengirimkan kultivator jin dan bersenjata lengkap, bertekad untuk menjelajahi Istana Abadi dengan pikiran untuk mati. Setelah kultivator jin dan pertama menerobos masuk, keadaan bagaikan pintu air terbuka, dan lebih banyak kultivator jin dan menyerbu masuk bagai air pasang. Banyak sekali orang yang terkoyak oleh formasi itu, dan banyak sekali orang yang terbasmi oleh cahaya pil pemusnah milik budak hantu Yinjin. Di dalam makam King Qiu, tampak seolah-olah benar-benar telah menjadi kuburan terpencil, kuburan para biksu Jindan. Hahaha, berani sekali kamu, apa kamu tidak takut mati? Di Istana Abadi, kura-kura batu yang dibangunkan oleh Fang Xing merasakan semakin banyak orang yang menyerbu masuk. Ia menjadi marah dan mencibir lagi karena kau ingin bertarung sampai mati, aku akan mengambil semuanya. Bagaimanapun, semakin banyak kultivator yang mati di sini, semakin kuat formasinya. Aku ingin melihat berapa lama kau akan terus ingin mati. Bagaimanapun, semakin banyak semakin baik bagiku. Dengan raungan dingin dan ganas, dia mendorong formasi itu maju. Kekuatan dahsyat itu menggelinding dan menyapu bersih setiap pembudidaya seperti batu giling. Korbannya sudah banyak sekali. Kita tidak bisa lagi memaksa masuk. Para kultivator di daerah Senzu juga patah hati. Tak seorang pun dari orang yang mereka kirim selamat, dan banyak dari mereka gagal melarikan diri dari gua. Di tengah rasa sakit, mereka menyadari bahwa sangat sulit untuk memaksa masuk ke dalam gua. Formasi misterius, ditambah dengan budak-budak hantu yang ada di mana-mana, telah mengubah gua menjadi tempat yang mematikan dan kuburan untuk mengubur ramuan emas. Kau tidak bisa memaksa masuk, tetapi ada jalan keluar. Tangkap orang itu, culik dia, beri dia pil perdamaian, sembunyikan dia di dalam tas penyimpanan, dan saat budak hantu terlarang Yin mendekatimu, usir dia. Ini akan memberimu waktu dan membantumu terhindar dari kematian. Beberapa pendeta yang berhasil lolos hidup-hidup juga memikirkan cara jahat dan berteriak dengan keras. Pada titik ini, semua daun ara telah tercabut, dan para pendeta telah mengungkapkan kegilaan mereka yang sebenarnya. Itu berarti menggunakan cara apapun yang diperlukan. Alam dunia kultivasi yang terbuka dan berdarah, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Seseorang langsung bertindak merampok para pendeta lemah itu, bahkan ada yang langsung merampok seluruh kota manusia, menghipnotis mereka, menenangkan roh mereka, memasukkan mereka ke dalam kantung-kantung penyimpanan, lalu menyerbu ke dalam gua batu. Apa yang dimulai sebagai perebutan kesempatan akhirnya meningkat menjadi perebutan penculikan. Dimulai dari makam King Qiu, bencana telah meningkat ke tingkat ekstrim, kebrutalan dan kegilaannya sulit dijelaskan. Kau ingin menggunakan metode ini untuk masuk ke Istana Abadi. Di dalam Istana Abadi, mata kura-kura batu berubah merah karena cemas, memperlihatkan niat membasmi yang merah karena kamu keras kepala, hancurkan mereka semua. Ledakan, makam King Qiu yang besar, dengan banyak lorong yang mengarah ke segala arah, telah membantai banyak sekali pembudidaya, membuatnya tampak seperti neraka Asura. Kebencian membubung ke langit, hantu-hantu muncul, dan darah berkumpul menjadi kekuatan yang ganas dan merajalela. Semuanya dikumpulkan oleh Istana Abadi. Di bawah bimbingan kekuatan tak kasat mata, semuanya mengalir ke kolam teratai di Istana Abadi, lalu diserap oleh kolam teratai darah. Dalam sekejap, 3 teratai darah mekar, lalu layu, berubah menjadi polong teratai dewasa yang hampir runtuh. Ki dan darah mengalir kembali ke dasar kolam teratai darah. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Di tengah suasana yang ganjil ini, tiba-tiba terdengar desahan pelan, seolah seorang wanita diam-diam terbangun dari mimpi. Haha,
kurasa aku tidak bisa membasmimu. Di dalam istana abadi, kura-kura batu mengendalikan formasi dan membasmi orang dengan sangat senang. Tiba-tiba ia mendengar desahan dan terkejut. Ia melihat ke arah kolam teratai dengan ngeri dan bahkan lupa mengendalikan formasi. Ia seperti melihat hantu. Apakah ia terjaga? Keberadaan itu, sebenarnya terjaga. Di bawah tatapan ngeri kura-kura batu, sebuah lengan seputih akar teratai menjulur dari kolam teratai darah. Lengan itu tanpa cacat dan tampak malas. Ketika kura-kura batu melihat lengan ini, ia begitu ketakutan hingga tak dapat berkata-kata. Tatapannya seperti pencuri yang melihat tuannya terbangun. Ia sangat panik. Jika orang ini punya niat, jantungnya pasti berdebar kencang dan ia hampir berbalik untuk melarikan diri. Namun, setelah lengannya berada di tepi kolam selama beberapa saat, sebuah suara berbisik pada dirinya sendiri tidurlah sedikit lebih lama. Lalu, lengannya perlahan ditarik kembali. Si kura-kura batu menghela napas lega, sambil berpikir dalam hati, kau bisa tidur siang selama beberapa ratus tahun lagi, otang pembawa sial. Namun, sebelum dia sempat mengatur napas, tiba-tiba, di luar istana abadi, terdengar teriakan dan suara terbang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Beberapa orang benar-benar bergegas keluar istana abadi pada saat yang sama. Mereka adalah orang-orang yang menerobos masuk ke gua batu. Mereka awalnya terhalang oleh formasi yang didorong oleh kura-kura batu dan menderita banyak korban. Namun, terbangunnya orang-orang di kolam teratai begitu mengejutkan sehingga kura-kura batu lupa untuk mendorong formasi sejenak, dan ditangkap oleh sekelompok orang ini. Mereka yang berani menerobos masuk ke gua batu itu semuanya adalah Senzu Jindan yang cemerlang, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Mereka memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas keluar dari istana abadi. Ini, kenapa ada begitu banyak mayat yang berlutut? Mungkinkah mereka orang-orang penting yang menghilang setelah merampok warisan istana abadi? Ini memang istana abadi dari 700 tahun yang lalu. Aku pernah mendengar orang menggambarkan penampakannya. Suara-suara panik pun terdengar tak terhitung jumlahnya, beberapa orang bahkan berlutut untuk beribadah, dan beberapa orang bergegas masuk dari luar aula. Banyaknya suara bising mengejutkan gadis di kolam teratai itu. Kesadarannya yang samar-samar, yang tampaknya akan tertidur lagi, berangsur-angsur menjadi jelas lagi. Dia bisa merasakan bahwa keberadaan di kolam teratai itu benar-benar terbangun. Napasnya menjadi semakin jelas. Sebuah lengan terentang dari kolam teratai lagi, dan kepala yang ditutupi rambut hitam berangsur-angsur terangkat. Siapa yang mengganggu tidurku? Sebuah suara yang sangat tidak puas terdengar. Setelah mengalami banyak kematian dan cedera, para biksu Senzu akhirnya bergegas ke depan istana abadi. Mereka begitu gembira hingga tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Meskipun mereka sedikit terkejut saat melihat mayat-mayat berlutut di depan istana, mereka segera bereaksi. Di belakang mereka, budak-budak hantu Yinjin masih mengejar mereka seperti ikan. Kelompok biksu Senzu ini segera membuat keputusan, dan mengusir lebih dari selusin orang yang masih hidup untuk menghalangi mereka, dan mengambil kesempatan untuk bergegas ke istana abadi. Ledakan. Pintu istana abadi yang setengah tertutup didorong terbuka, dan 5 sosok bergegas masuk ke istana pada saat yang bersamaan. Namun, setelah bergegas memasuki istana peri, sebelum mereka sempat melihat sekeliling, perhatian mereka tertarik oleh suatu kehadiran. Ada sebuah kolam darah, yang dipenuhi dengan seikat bunga teratai, mempesona dan indah. Pada saat ini, bunga teratai perlahan menyebar, dan seorang gadis muda perlahan muncul dari kolam. Saat semakin banyak tubuhnya yang terekspos di atas kolam, kelopak bunga teratai beterbangan, berubah menjadi gaun merah muda yang tergantung di tubuhnya, murni dan elegan, seperti dunia lain. Bagaimana mungkin ada orang yang hidup di istana abadi? Ketika pertama kali melihat pemandangan ini, kelima kultivator Jindan dari Senzu semuanya terkejut. Pada saat ini, gadis itu juga memiringkan kepalanya dan menatap mereka. Matanya sedikit bingung, seolah-olah dia baru saja bangun dan belum bangun. Matanya jernih dan tenang, dan kemanapun dia melihat, tampaknya ada rasa penindasan yang tak terlukiskan, yang menimpa 5 Jindan dari Senzu. 5 Jindan segera melambat dan berdiri di sana tidak dapat bergerak. Mereka melihat ke belakang dan melihat budak hantu Yinjin yang berdesakan di luar istana peri. Para budak hantu juga segera berhenti bergerak, seolah-olah waktu telah berhenti. Ternyata itu bukan mimpi. Gadis itu memandang mereka sejenak, lalu tiba-tiba berbicara pelan, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kemudian dia melangkah keluar dari kolam teratai, dan berjalan perlahan ke arah luar istana abadi dengan kaki terbukanya. Ketika dia melewati 5 inti emas, dia berhenti dengan lembut, menghentakkan kakinya seperti seorang gadis kecil, dan berkata, bau darahnya sangat kuat, jangan basmi siapapun lagi. Perasaan itu bagaikan seorang gadis kecil manja di tetangga sebelah yang bersikap genit terhadap orang dewasa. Namun, kelima kultivator Jindan dari Senzu semuanya kejam dan kuat, tetapi di depannya, tidak ada yang berani berbicara untuk sementara waktu.
Mereka bahkan takut dengan aura aneh dari gadis itu dan mengangguk dengan bodoh. Baiklah, kalian tetaplah di sini untuk melindungiku mulai sekarang. Gadis itu tertawa dan mengajukan permintaan lainnya. Kelima jindan itu berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama, dan kemudian benar-benar mengangguk, menyetujui permintaan yang tampaknya aneh ini. Di hadapan gadis itu, mereka sebenarnya punya gagasan bahwa mereka tidak bisa menolak permintaannya apapun yang terjadi. Tampaknya setelah dia berbicara, kita harus mendengarkannya. Ini bukan hipnosis, tetapi tampaknya lebih maju dan lebih kuat daripada hipnosis. Gadis itu akhirnya merasa puas, lalu dia berjalan keluar istana peri dan berkata kepada sekelompok budak hantu Yinjin itu bukan urusanmu. Mengikuti kata-katanya, semua budak hantu Yinjin membungkuk serempak dan kemudian diam-diam mundur, meninggalkan area di luar istana abadi dalam keadaan bersih dan bersih. Gadis itu terus berjalan keluar tanpa henti. Saat dia berjalan keluar dari gua selangkah demi selangkah, dia tertarik oleh cahaya redup antara langit dan bumi dari waktu ke waktu, yang merembes ke alisnya. Semua cahaya itu adalah manifestasi jiwanya, yang merupakan teknik rahasia yang menyebarkan jiwanya ke dunia, memungkinkannya untuk menatap dunia bahkan dalam tidurnya sampai dia bangun. Sekarang setelah dia mengambil kembali cahaya jiwa ini, dia dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia ini saat dia tertidur. Seiring dengan semakin banyaknya cahaya jiwa yang diambil kembali, ekspresi wajah gadis itu menjadi rumit dan berubah-ubah. Terkadang dia sangat marah, terkadang dia penuh kesedihan, terkadang dia kecewa, dan terkadang dia sedikit terhibur. Pada saat yang sama, temperamennya juga berubah. Terkadang dia tenang dan acuh tak acuh, seperti peri yang telah hidup selama ribuan tahun dan terbiasa dengan dunia, dan terkadang dia seperti gadis bodoh yang tidak terbiasa dengan kecelakaan. 300 tahun terlalu dini. Saat mendekati pintu masuk gua, ia bergumam dalam hati, merasa banyak cahaya jiwanya belum pulih dan ingatannya belum lengkap. Meski begitu, ekspresinya berubah dingin dan acuh tak acuh. Dia berubah dari gadis yang tidak tahu apa-apa menjadi peri wanita yang dingin dan acuh tak acuh. Dia berjalan keluar dari gua. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kabut tebal di luar gua menghilang dan masuk ke dalam lengan bajunya. Kemudian kaki kecilnya yang putih melangkah ke udara, dan sebuah panggung teratai muncul di bawah kakinya, terbang ke udara. Saat ini, di luar gua batu, masih ada banyak biksu Senzu yang menjaganya, semuanya menatapnya dengan kaget. Di langit yang jauh, terjadi pertempuran tanpa akhir. Saat itulah bencana di benua Nanzan mencapai puncaknya. Pandangan gadis itu menyapu jauh ke langit, seolah-olah dia telah melihat semua pertempuran dan bencana dalam satu tatapan. Kemudian sedikit kekecewaan melintas di wajahnya, dan dia sangat tidak senang. Kamu bisa memperjuangkan tempat yang Xuan Guan izinkan untuk kamu perjuangkan, tapi begitu kesempatan itu datang, jangan perjuangkan lagi. Tatapannya langsung tertuju pada 4 atau 5 kultivator Jindan yang berjaga di luar makam King Qiu. Keempat atau 5 orang ini hanya berada di level kultivator Jindan Mahayana, dan sekte serta kekuatan mereka juga merupakan yang terbaik di Senzu. Gadis itu tampak tidak peduli, tetapi beberapa patah kata darinya telah menangkap poin-poin penting, seolah-olah dia tahu kepada siapa dia harus mengucapkan kata-kata ini agar efektif. Akan tetapi, ketika pertama kali melihat gadis berpakaian teratai muncul, para kultivator hebat di Senzu hanya merasakan pupil mata mereka mengecil dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tentu saja, tidak ada tanggapan. Mereka semua menyadari bahwa gadis berpakaian lotus itu luar biasa, tetapi mereka tidak takut padanya. Mereka hanya merasa sangat ingin tahu tentangnya dan menebak-nebak asal-usul dan identitasnya dalam hati mereka. Gadis berpakaian lotus itu melirik mereka, seolah tahu apa yang mereka pikirkan. Dia mendesah pelan, kenapa kalian tidak mengerti? Bahkan jika kalian bisa meraih semua peluang, siapa yang bisa menanggung semua konsekuensinya? Setelah dia selesai berbicara, dia mendesah dalam-dalam dan menatap kehampaan. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya tak berujung muncul di matanya, menembus jarak yang tidak diketahui dan melihat orang yang ingin dilihatnya. Di kuil Lingshan, pada jarak yang tidak diketahui dari Zhu Yaorich, seorang biksu tua kurus yang sedang duduk bersila di kamar biksu tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Dia melirik ke arah tatapan gadis berbusana lotus dan melantunkan mantra Buddha dengan lembut. Di lautan awan tenggara, di dalam istana-istana Fuyao, sang kultivator berjubah ungu memiliki ekspresi tegas dan melihat ke arah gadis berjubah teratai. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Gadis berpakaian teratai itu menatap ke arah berbeda sebanyak 9 kali, terpaku pada 9 orang yang berbeda dan menarik perhatian mereka. 9 orang ini berada di lokasi yang berbeda di 4 negara bagian Tianyuan, dan jarak di antara mereka tidak diketahui berapa banyak wilayah. Namun, gadis berpakaian lotus itu melihat mereka ketika dia menginginkannya. Kekuatan magis yang luar biasa ini membuat mereka tidak berani meremehkannya, dan mereka bahkan samar-samar menebak identitasnya.
Kewaskitaan. Siapapun yang ingin melihat akan melihat keajaiban legendaris itu. Setelah menarik perhatian 9 orang ini, gadis berpakaian lotus itu berbisik, saya ingin berbicara dengan Anda atas nama 9 peti mati. Setelah mengatakan itu, sosoknya bagaikan asap, tiba-tiba melesat ke langit, dan dari berbagai tempat di 4 negara bagian Tianyuan, total 9 sinar cahaya terbang dan langsung menuju ke langit. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk menunjukkan kultivasi mereka agar dapat mengimbangi kecepatan gadis berpakaian lotus itu, dan bahkan menyebarkan kekuatan mereka ke seluruh area tanpa mempedulikan kekuatan mereka sendiri, yang sebenarnya mengejutkan semua kultivator yang berjuang untuk mendapatkan kesempatan, dan membuat benua Nanzan yang dilanda bencana menjadi sunyi beberapa saat. Tidak seorang pun tahu apa yang dibicarakan gadis berbusana teratai itu dengan 9 pria hebat yang sangat penting hari itu. Singkatnya, setengah jam kemudian, 9 dekrit yang berbeda dikeluarkan, dan kemudian menyebar ke seluruh 4 negara bagian Tianyuan dengan kecepatan tercepat. Isi dekrit tersebut adalah bahwa semua kultivator Tianyuan harus segera menghentikan semua pertarungan untuk mendapatkan peluang di Suanyu, dan siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Bobot 9 dekrit ini begitu besar, cukup untuk menggemparkan semua praktisi Tianyuan, dan tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Justru karena 9 dekrit ini begitu penting dan berdampak besar, maka dekrit ini dikenang oleh generasi-generasi berikutnya dan disebut sebagai Aliansi 9 Surga. Bencana dahsyat yang melanda benua Nanzan selama 3 hari akhirnya terhenti oleh kemunculan seorang gadis misterius. Tentu saja, pengejaran dan persaingan untuk meraih peluang tidak pernah benar-benar berhenti. Karena munculnya Aliansi 9 Surga, pertempuran dan pertikaian terbuka di antara sekte dan kekuatan besar terhenti, tetapi berbagai rencana dan plot rahasia mulai terkuak, seperti roda besar yang tidak dapat dihentikan setelah diputar. Ketika 9 dekrit dikeluarkan, gadis berpakaian teratai itu sangat puas dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya di bawah aturan langit dan bumi, mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat ini tidak bodoh atau pemalu, dan mereka masih dapat membedakan tren umum. Setelah berbicara pada dirinya sendiri, dia tampak sedikit bingung lagi. Saya bangun 300 tahun lebih awal, kemana saya harus pergi? Kembali untuk tidur siang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak tidur dan memutuskan secara diam-diam aku akan bersenang-senang. Ia bingung harus pergi kemana, jadi ia harus menggunakan otaknya dan memikirkannya. Setelah sekian lama, ia tiba-tiba teringat sebuah kenangan samar. Saat ia masih tertidur lelap, seseorang memberinya biji teratai darah. Biji teratai darah yang dimakannya begitu pagi itulah yang membuatnya terbangun 300 tahun sebelumnya. Aku akan pergi mencarinya. Gadis berpakaian teratai itu memikirkannya, dan melirik seseorang yang jaraknya puluhan ribu mil untuk memastikan lokasinya. Kemudian, tubuh aslinya berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke kolam teratai istana peri lagi. Dia mengumpulkan cahaya jiwa yang belum kembali ke tempatnya, tetapi memisahkan kesadaran spiritualnya. Dia mencabut akar teratai giok di kolam teratai, memurnikannya menjadi klon, tersenyum cerah, berubah menjadi sinar cahaya spiritual, dan melarikan diri ke Laut Cina Timur. Turunnya peti mati hitam dari langit membawa peluang dan malapetaka besar bagi benua Nanzan, dan akhirnya berakhir dengan malapetaka yang lebih besar lagi, karena kemunculan istana abadi yang tak terduga menyebabkan munculnya Aliansi 9 Surga, yang pada gilirannya mencegah perampokan terang-terangan. Sekte dan keluarga harus memfokuskan energi mereka pada perencanaan dan persaingan rahasia, seperti 8 dewa yang menyeberangi lautan, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka. Dalam situasi ini, para kultivator muda Nanzan yang telah meninggalkan nama mereka di Suanyu atau memperoleh peluang besar semuanya disukai oleh sekte-sekte utama Dongsheng Senzu. Dongsheng Senzu awalnya berencana untuk menerima mereka ke dalam sekte karena hubungan rahasia mereka dengan peluang, tetapi sekarang setelah upaya mereka untuk merebut peluang dengan paksa terhalang, niat ini menjadi lebih jelas dan dihargai, dan cabang zaitun yang tak terhitung jumlahnya diulurkan kepada mereka. Perlu disebutkan bahwa dalam konteks ini, Ibel kecil Fang Xing dari selatan telah menjadi keberadaan yang istimewa. Ada 108 orang yang namanya tertinggal di Monumen Dewa Suanyu, dan mereka tercatat. 81 orang mengetahui latar belakang dan nama mereka, dan 27 orang tidak diketahui. Ini karena nama-nama yang tertinggal di Monumen Dewa Suanyu hanya akan muncul dalam huruf besar di atas kuil tempat monumen itu berada saat nama-nama itu tertinggal untuk pertama kalinya atau saat nama-nama itu diubah. Namun setelah nama-nama itu tertinggal, monumen itu akan diselimuti kabut, dan orang luar tidak akan pernah bisa melihat wujud monumen yang sebenarnya lagi. 81 orang yang diketahui semuanya dicatat oleh orang-orang khusus yang mengamati karakter-karakter besar di atas kuil di kedalaman Suanyu. Namun, masih ada beberapa orang yang namanya ditinggalkan di prasasti dewa dengan cara yang sangat aneh atau terlalu dini, sehingga para biksu yang secara khusus mencatat nama mereka di prasasti dewa tidak memiliki kesempatan untuk menuliskannya. Oleh karena itu,
tidak seorang pun tahu mengapa mereka meninggalkan nama mereka, atau siapa mereka. Mereka tidak termasuk dalam statistik Senzu berikutnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa 27 orang ini adalah para ibel dan monster Xie yang diam-diam menyelinap ke Suanyu. Meskipun mereka dilarang oleh para biksu Senzu untuk memasuki Suanyu, mereka seharusnya masih mendapat kesempatan untuk menyelinap ke Suanyu dan memperoleh banyak peluang. Ada juga beberapa orang yang meskipun sangat berbakat, tidak meninggalkan nama mereka di Monumen Ilahi karena waktu yang salah. Fang Xing adalah salah satunya. Setelah dia membasmi Huangfu Daozi, tidak ada yang meragukan kemampuannya lagi, karena menurut akal sehat, setelah membasmi Huangfu Daozi, dia dapat menggantikan peringkat Huangfu Daozi. Namun menurut para kultivator di Senzu yang mencatat peringkat di Monumen Ilahi, ketika Fang Xing membasmi Huangfu Daozi, tidak ada kata-kata besar yang muncul di atas kuil. Ini hanya dapat berarti bahwa pembasmian di luar Suanyu tidak dapat memengaruhi perubahan di Monumen Ilahi. Justru karena inilah Fang Xing, yang membasmi Huangfu Daozi, kehilangan undangan dari para kultivator Senzu. Lagi pula, yang kurang di Senzu bukanlah para jenius, tetapi orang-orang yang berhubungan dengan Monumen Ilahi. Tidak peduli seberapa cakapnya Fang Xing, karena dia tidak memiliki hubungan dengan Monumen Ilahi, tidak ada sekte besar di Senzu yang dengan tulus mengundangnya. Kadang-kadang, ada beberapa yang ingin merekrutnya, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menginginkan kesempatan di tangannya. Tentu saja, tidak ada gunanya menyebarkan berita itu. Setelah pertempuran di makam King Qiu, yang membawa penderitaan besar bagi keluarga Huangfu, dia menghilang. Keluarga Huangfu meminta orang-orang dari istana Tianji Senzu untuk menghitung lokasi ibel kecil ini, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa dia telah meninggalkan Nanzan. Atas hal ini, para kultivator dari seluruh negeri merasa khawatir, takut ibel kecil ini akan menyelinap ke pihak mereka. Bagaimanapun, nama rahim bencana itu tidak salah, dan telah menjadi aturan emas di dunia kultivasi bahwa kemanapun dia pergi, akan ada kekacauan. Para kultivator di Nanzan mempercayainya tanpa keraguan. Setelah mengetahui bahwa Fang Xing telah meninggalkan Nanzan, dua orang merasa lega. Mereka adalah Xiao Sanhe dan tetua Qing Yao dari Sekte Qing Yun. Setelah menyaksikan Fang Xing memanah Tai Rukuang hingga tewas, mereka berdua diliputi rasa takut suatu hari nanti saat mereka bangun, mereka akan melihat setan kecil mengayunkan pedangnya ke arah mereka dengan cara yang menyeramkan. Ketakutan ini hampir menjadi racun ibel di hati mereka. Ketika tetua Qing Yao menerima ramuan yang dikirim Su Lingyun sebelum berangkat ke Senzu, dia sangat menyesalinya. Kalau saja aku tahu Su Lingyun begitu ambisius dan mampu memberiku begitu banyak kesempatan, mengapa aku harus menyinggung setan kecil itu? Jika ada pil yang membuat orang menyesali kesalahan mereka, Elder Bluebird pasti sudah meminum banyak sekali kesalahan. Sekarang, ibel kecil itu telah tersinggung, dan Su Lingyun juga ingin pergi. Dia hanya mengirim orang untuk mengantarkan ramuan dan surat, tetapi tidak pergi untuk mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Jelas bahwa dia tidak ingin melihat tuannya lagi. Dapat dikatakan bahwa satu pikiran saja telah membuatnya kehilangan segalanya. Untungnya, saya mendengar bahwa ibel kecil itu telah meninggalkan Nanzan dan tidak akan berani kembali setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Saya akhirnya bisa bernapas lega dan mengambil kesempatan ini untuk menapaki jalan Golden Elixir. Ketika saya telah mengolah Golden Elixir dan ibel kecil itu datang untuk membalas dendam, saya akan memiliki sedikit perlawanan. Mereka berdua sekarang sangat takut satu sama lain dan tidak memiliki rasa aman dalam kultivasi pembangunan fondasi mereka. Tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan sekarang, itu tidak akan membantu. Kau harus memikirkan cara untuk menembus alam Jindan. Di lembah pegunungan Sekte Qing Yun, Xiao Sanhe akhirnya membuka matanya dan berbicara setelah mendengarkan tetua di Edi Qing Yao berbicara selama 1 jam. Memangnya kenapa kalau dia sudah menembus Jindan? Apa kau tidak mendengar kalau bocah itu membasmi ke-10 Jindan dari keluarga Huangfu sekaligus? Mata tetua Qing Yao dipenuhi dengan kepanikan. Ketakutan pihak lain membuatnya merasa bahwa meskipun dia telah menembus alam inti emas, dia masih merasa tidak aman. Bagus. Anehnya, Xiao Sanhe tidak mencoba menghibur tetua Qing Yao kali ini. Sebaliknya, setelah berpikir sejenak, dia setuju, bocah itu memang karakter yang kuat. Jika aku tahu kemampuannya lebih awal, aku tidak akan memprovokasi dia. Namun, kita tidak sepenuhnya putus asa. Bagaimanapun, bocah ini telah meninggalkan Nanzan dan tidak akan punya waktu untuk membalas dendam pada kita dalam jangka pendek. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Selama kita dapat melangkah ke Golden Core Avenue selama periode waktu ini, kita dapat mencari peluang untuk melayani keluarga Huangfu atau sekte besar lainnya. Meskipun kita akan kehilangan kebebasan saat itu, setidaknya kita akan memiliki pendukung yang kuat, yang setidaknya akan membuat bocah ini takut dan tidak datang untuk membalas dendam. Setelah mendengar ini, tetua Qing Yao masih khawatir.
Ia berpikir bahwa setelah membentuk ramuan emas, ia dapat menjalani kehidupan yang bebas dan mudah sebagai seorang patriark setempat. Siapa yang mengira bahwa ia harus bekerja untuk orang lain sebagai ramuan emas? Lagi pula, anak ini bahkan tidak takut pada keluarga Huangfu. Bahkan jika aku bekerja untuk pasukan besar, aku khawatir dia tidak akan benar-benar takut padaku. Sayangnya, sepertinya ini satu-satunya cara saat ini. Sudah kuputuskan. Aku akan mengejar gadis itu, Ling Yun. Setelah berpikir sejenak, Tetua King Yao tiba-tiba berbicara dengan nada kebencian, yang mengejutkan Xiao Sanhe. Tetua King Yao berkata, Ling Yun adalah gadis yang tidak berperasaan. Aku menyelamatkannya dari kematian dan membesarkannya hingga usia ini, tetapi dia hanya meninggalkanku sepucuk surat dan beberapa pil yang rusak dan menyuruhku pergi. Aku ingin menemukannya dan pergi ke Shenzhou bersamanya. Meskipun ibel kecil itu kejam, Ling Yun memiliki hubungan dekat dengannya. Aku tidak percaya dia berani membasmiku di depan Ling Yun. Sambil berbicara, dia semakin merasa bahwa keputusannya benar, jadi dia berdiri. Xiao Sanhe memperhatikan ekspresi gembiranya dan tetap diam. Bahkan dia merasa bahwa adik perempuannya memang tidak tahu malu, tetapi metode yang digunakannya memang bagus. Sayang sekali aku tidak memiliki kesempatan yang baik, aku hanya bisa mencari jalan untuk berlindung pada keluarga Huangfu. Meskipun ambang batas untuk memasuki keluarga Huangfu tinggi, dengan mengandalkan kebenciannya terhadap ibel kecil itu, dia mungkin bisa mendapatkan kesempatan bekerja untuk mereka. Setelah mengambil keputusan, mereka berdua bersiap untuk berangkat. Sayangnya, sebelum mereka meninggalkan gunung, ada dua orang pengunjung yang datang. Orang yang datang mencari Xiao Sanhe adalah seorang pemuda tampan, menuntun seekor kuda jangkung dengan tombak sepanjang 3 meter di punggungnya. Dilihat dari pakaiannya, dia berasal dari gurun barat. Setelah tiba di Sekte King Yun, dia dituntun oleh seorang pemandu dan langsung pergi ke lembah Sanhe. Dia mengamati Xiao Sanhe dari atas ke bawah dan berkata, aku datang menemuimu karena sebuah surat, dan aku di sini untuk membantu seseorang mendapatkan sesuatu. Xiao Sanhe bingung dan menatap pemuda itu dengan sedikit curiga. Pemuda itu mengeluarkan sepucuk surat dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Sanhe. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Xiao Sanhe membuka surat itu dan melihat sebaris kata-kata yang ditulis dengan tidak benar saudaraku, basmilah seseorang untukku. Xiao Sanhe terkejut dan mengangkat kepalanya dengan suara Swiss. Pemuda itu, tanpa berkata apa-apa, mengambil tombak dari punggung kuda dan mengeluarkan suara Swiss. Udara hijau berterbangan di tombak itu dan dia menusuk Xiao Sanhe dengan tombak itu. Pada saat yang sama, di gua Tetua King Yao di lembah Qixia, seorang anak dengan kuncir dua dan senyum ibel menatap Tetua King Yao sambil tersenyum, dan berkata pangeran ini akan berangkat ke Shenzhou, bukankah itu mengagumkan? Namun sebelum pergi, orang menyebalkan kecil itu menulis surat kepadaku, memintaku untuk membantunya membasmimu. Setidaknya aku harus memberinya wajah ini, lagi pula, dia adalah saudaraku secara nama, tidakkah kau berpikir begitu? Baiklah, jangan berpikir untuk melarikan diri, seluruh Sekte King Yun telah dikepung oleh pasukan negara hantu kita, kau tidak dapat melarikan diri. Kalau kau membasmiku, muridku Ling Yun pasti akan membalaskan dendamku. Penatua Bluebird tampak ragu dan bingung. Melihat tatapan menghina anak jelek itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa menakutinya dengan Ling Yun. Dia menggertakkan giginya, tiba-tiba melompat, membentuk segel dengan tangannya, dan mengedarkan kekuatan spiritualnya, jatuh langsung ke arah Li Ying. Namun, dia memanfaatkan tingkat kultivasi Li Ying yang rendah, jadi dia ingin mengambil tindakan terlebih dahulu dan menekannya terlebih dahulu agar bisa bertahan hidup. Hahaha, kau ingin bertarung denganku. Namaku ada di monumen suci. Li Ying tertawa terbahak-bahak, dan energi hantu berwarna merah darah di sekitarnya melonjak keluar, berubah menjadi kepala hantu besar dan menelan Tetua King Yao. Setelah minum teh, Li Ying menggendong Tetua King Yao yang terluka parah dan sekarat dan terbang ke puncak utama Sekte King Yun. Panggung hukuman yang didirikan keluarga Huangfu saat mereka menyiksa Tai Rukuang masih ada di sana. Meskipun itu memalukan bagi Sekte King Yun, Master Sekte Chen Xuanhua tidak pernah membongkarnya. Li Ying langsung menggantung Tetua King Yao di panggung hukuman, mengikat lehernya dengan tali abadi, dan menggantungnya sampai mati. Tepat saat Tetua King Yao hendak meninggal, terdengar suara dentuman keras di lembah gunung. Seorang biksu muda menunggangi Pegasus, memegang tombak sepanjang 3 meter bersama Xiao Sanhe yang berlumuran darah, dipaku ke tombak, bergegas langsung ke puncak gunung dan memakukannya ke dinding batu dengan satu tembakan. Semua orang di Sekte King Yun menyaksikan kejadian ini dengan mata terbelalak. Ada yang menangis, ada yang gemetar ketakutan, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Bahkan pemimpin Sekte King Yun, Chen Xuanhua, duduk diam di aula utama dan memilih untuk menonton. Pah! Sebuah gulungan dilemparkan dari luar aula dan digulingkan ke kakinya.
Suara Li Ying yang menyeringai terdengar dari luar. Aku menemukan gulungan formula ramuan emas dari wanita ini. Aku akan memberikannya kepadamu. 360.